Siap-siap temani aku. Solin terbangun di aula dingin futuristik. Pandangannya kabur dan kepalanya benar-benar pusing. Dia terbaring di lantai, dikelilingi ratusan orang asing yang sama-sama kebingungan. Tiba-tiba, suara keras dan penuh otoritas menyuruhnya untuk segera menyebutkan identitas diri. Jagoan kita ini hampir tidak bisa fokus. Keringat dingin bercucuran saat dia berusaha memproses di mana dia berada dan bagaimana bisa sampai ke sini. Aula raksasa yang steril ini dipenuhi sosok-sosok bayangan yang berdiri kaku dalam kondisi sangat syok. Tempat ini tidak mirip sekolah sama sekali. Lebih menyerupai fasilitas penahanan canggih masa depan. Solin akhirnya tersadar dari lamunannya. Matanya melotot kaget. Dia sama sekali tidak ingat tempat ini. Dan benar-benar lengah dengan situasi aneh yang sedang terjadi. Berdiri perlahan, dia melihat sekeliling ruangan yang padat. Rasa panik muncul saat sadar ini bukan rumahnya. Cowok ini mulai mikir apakah dia diculik atau sekadar mimpi. Rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya, membuatnya mengerang sambil memegangi rambutnya yang berantakan. Rasanya seperti ingatan aneh dipaksa masuk kembali ke otaknya. Sebuah kesadaran tiba-tiba menghantamnya dengan sangat keras. Dia ingat menerima paket misterius beberapa jam lalu saat tengah malam. Surat penerimaan aneh itulah yang jelas menjadi penyebab utamanya. Mundur sedikit, Solin hanyalah lulusan kampus biasa sebelum semua kegilaan ini dimulai. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri di kamar gelap, menatap layar komputer. Ternyata dia adalah joki game profesional, mencari uang dengan menaikkan level akun orang lain. Saking jagonya, para pemain menyebutnya sebagai monster karena kemampuannya. Dia hidup demi layar kemenangan, bersinar dalam dunia game online yang super kompetitif. Hidup yang sederhana dan tenang. Meski keluarganya tidak menganggap itu sebagai pekerjaan yang nyata, usai sesi panjang, Solin rebahan di kamarnya yang berantakan, puas dengan pekerjaannya. Dia tidak tahu kalau kehidupan normalnya akan segera berubah drastis. Dia menghabiskan waktu luangnya mengemil dan main media sosial, persis seperti cowok seumurannya pada umumnya. Dia benar-benar gamer penyendiri yang jauh lebih memilih dunia virtual daripada dunia nyata. Saat berselancar di internet, dia merasakan tekanan konstan untuk membuktikan nilainya. Jauh di lubuk hati, dia ingin menunjukkan bahwa gaya hidupnya bukanlah suatu kesia-siaan. Ayahnya Solin sering meneriakinya, menyebutnya sebagai pecundang tidak berguna karena terus bermain game seharian. Makanya dia pindah, demi membuktikan pada keluarganya kalau dia bukan sekadar beban keluarga yang gagal. Larut malam, suara ketukan keras tiba-tiba memecah keheningan apartemennya. Solin bingung karena dia tidak menunggu tamu sama sekali di jam selarut ini. Seorang kurir misterius berdiri di sana, membawa sebuah paket dan memanggil nama lengkapnya. Wajah orang itu tertutup rapat, tapi sepertinya tidak berbahaya saat dia menyerahkan bingkisan gelap tersebut. Coba perhatikan baik-baik di sini. Begitu paketnya dibuka, energi gelap yang aneh langsung menyembur keluar. Ini jelas bukan barang yang dia pesan, dan dia langsung sadar ada yang sangat tidak beres. Segel sihir aneh meletus dari lantai, menjebaknya dalam pusaran cahaya biru. Jagoan kita cuma bisa menatap ngeri saat kamarnya perlahan hancur dan lenyap ke udara. Sebuah pesan hologram muncul memberikan selamat karena dia telah diterima di Akademi Dawn. Sebelum bisa bereaksi, sistem memulai teleportasi paksa, merenggutnya dari bumi. Dalam satu kilatan energi yang menyilaukan, dia langsung menghilang tanpa jejak. Satu-satunya benda yang tersisa di kamar kosongnya hanyalah nampan paket yang tergeletak begitu saja di lantai. Kembali ke masa kini, Solin menggertakkan gigi. Sadar dia diculik ke akademi gila ini. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini hanya sebuah lelucon canggih yang sakit atau sekadar mimpi? Suara dingin mengejek terdengar dari atas, bertanya apakah dia akhirnya bangun. Pembicaranya terdengar berbahaya dan tidak punya kesabaran untuk mahasiswa baru yang kebingungan. Di bawahnya, pria garang ini adalah instruktur Chin Chuan, dan dia sudah terlihat sama sekali tidak terkesan. Dia menatap remeh Solin, mengejeknya karena pingsan selama 3 jam seperti hewan lemah yang menyedihkan. Siswa lainnya mulai histeris, berteriak ingin memanggil polisi dan merasa sedang menjadi korban penculikan. Kalian pasti gregetan kan? Sayangnya mereka sama sekali tidak sadar akan mimpi buruk yang menanti. Chin Chuan cuma mengerutkan kening melihat kerumunan berisik itu. Terlihat muak dengan kekacauan ini. Kesabarannya sudah resmi habis, dan dia siap membuat mereka semua diam seketika. Chin Chuan mencabut pedangnya, mengayunkannya dengan kekuatan mengerikan untuk mendiamkan seisi ruangan. Gelombang energi ungu raksasa menyapu aula, membuktikan bahwa dia tidak cuma menggertak soal kekuatannya.
Para mahasiswa baru membeku ketakutan saat gelombang kejut membelah udara tepat di belakang mereka. Kekuatannya ada di level berbeda, dan semua langsung sadar mereka tidak aman. Sambil memegang pedang raksasanya, sang instruktur menuntut keheningan mutlak dari seluruh kelompok. Dia jelas tidak sedang main-main dan memperingatkan para siswa untuk tutup mulut kalau ingin selamat. Coba bayangkan kalau itu kalian. Solin cuma bisa menatap tak percaya dengan mimpi buruk barunya ini. Siap-siap ya, kita bakal melihat gimana cowok kita sadar instruktur ini beneran gila abis. Qin Chuan mengusap kepalanya frustrasi. Ngomel soal panitia penerimaan yang terus mengirimkan orang bodoh. Dia terlihat sudah mencapai batas kesabarannya menghadapi kelas baru yang bikin pusing ini. Pria ini kembali menatap kerumunan, menegaskan betapa banyak waktu terbuang percuma hanya karena ada yang bangun kesiangan. Solin berusaha diam, berharap bisa menghindari masalah yang lebih besar. Dia resmi menyambut semuanya di kelas 7 Dawn Academy, lalu mulai menjelaskan misi utama mereka. Mereka di sini untuk berlatih, menjadi lebih kuat, dan mendapatkan hak memasuki dunia baru yang misterius. Dia berjanji dunia baru itu menawarkan semua keinginan manusia, kekuatan, kekayaan, dan bahkan keabadian tanpa batas. Guyu mendengarkan saksama. Matanya tertuju pada instruktur saat mendengar hadiah mustahil itu. Cukup bicaranya, saatnya ujian sungguhan. Qin Chuan mengumumkan penilaian potensi dimulai sekarang juga, demi melihat apakah ada mahasiswa baru yang benar-benar sepadan dengan waktu akademi. Solin menatap seluruh ruangan, menyadari ada lebih dari 200 orang bernasib sama. Dia bertanya-tanya, apakah dia akan melihat bumi lagi setelah induksi yang sangat aneh ini. Cowok kita melangkah masuk ke portal pemindai futuristik. Merasa seperti karakter utama di game keren, dia ragu soal omong kosong dunia baru ini, tapi penasaran dengan statusnya sendiri. Pemindaian selesai berbunyi, dan Qin Chuan mengecek hasil di layar hologramnya. Siswa pertama mendapat total 24 poin, yang sepertinya menjadi standar normal saat ini. Cowok lain merayakan dengan heboh setelah mencetak 32 poin, persis seperti menang lotre. Dia jelas sangat bangga dengan status lumayannya. Langsung merasa paling hebat di antara mahasiswa baru yang kebingungan. Para siswa terus bergantian masuk portal, tapi hasilnya ternyata sangat biasa saja. Qin Chuan menggerutu sendiri, kesal karena panitia penerimaan harus berhenti merekrut orang-orang buangan dari masyarakat. Perhatikan baik-baik, akhirnya giliran Solin masuk ke pemindai, tapi kok ada yang terasa aneh ya? Portalnya mulai berbunyi terus-menerus, prosesnya memakan waktu jauh lebih lama dari yang lain. Keringat menetes di wajahnya saat detik-detik berlalu tanpa hasil sama sekali. Dia mulai gugup parah, bertanya-tanya apakah mesinnya rusak atau statusnya memang terlalu rumit untuk dihitung oleh sistem. Bahkan Qin Chuan terlihat bingung. Menyadari yang lain cuma butuh beberapa detik, sementara anak ini sudah di dalam hampir 1 menit penuh. Dia mulai berpikir mereka mungkin telah menemukan bakat jenius tersembunyi. Akhirnya pemindaian selesai, dan Solin bernapas lega. Dia senang keheningan canggung ini berakhir, tapi dia sama sekali tidak tahu kejutan apa yang menantinya. Sang instruktur menyuruhnya berhenti sebentar, agar dia bisa mengecek datanya secara langsung. Dia benar-benar penasaran sekarang. Setengah berharap melihat status tingkat dewa dari siswa yang butuh waktu selama itu. Namun saat dia melihat layar, matanya langsung terbelalak dalam keterkejutan yang luar biasa. Apapun yang dilihatnya di panel hologram itu, jelas bukan ekspektasi dari si jenius tersembunyi. Hasilnya menunjukkan kekuatan 2, ketangkasan 2, kecerdasan 2, dan vitalitas hanya 3. Total atribut Solin hanya mencapai angka 9 poin. Yang menyedihkan, jauh lebih rendah dari bayangan siapapun. Qin Chuan menggertakkan giginya, menatap layar dengan rasa tidak percaya sepenuhnya. Dia sama sekali tak habis pikir bagaimana seseorang bisa punya status 1 digit di zaman sekarang. Pria ini benar-benar menepuk jidatnya, menertawakan betapa ampasnya hasil tersebut. Dia belum pernah melihat status rendah ini selama karirnya di Dawn Academy dan langsung mengejeknya habis-habisan. Solin menunduk malu saat sang instruktur menghancurkan harga dirinya, menyebutnya sebagai sampah tak berguna. Kita semua tahu, cowok kita resmi jadi kegagalan terbesar dalam sejarah akademi. Instruktur itu menghela napas, benar-benar muak dengan bocah ini. Dia sudah menganggap Solin sebagai beban. Yakin dia tidak akan selamat dari ujian pertama tahun ajaran ini. Qin Chuan membalikan badannya, dengan santai menyebut Solin pecundang total. Cowok kita berdiri dalam diam, beban dari kata-kata instruktur menggantung berat di udara. Berteknologi tinggi yang dingin. Potongan kenangan saat disebut sampah oleh semua orang dalam hidupnya kini membanjiri pikirannya. Sepertinya kemanapun dia pergi, cowok ini tak bisa lepas dari label menyakitkan itu. Dia menggertakkan gigi
dihantui kata sampah yang menggema sejak kecil. Benar-benar pil pahit untuk ditelan, terutama saat dia hanya berusaha bertahan hidup dari mimpi buruk ini. Solin mengepalkan tangannya saat matanya bersinar ungu redup. Dia bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar terjebak dengan label menyedihkan ini. Bahkan, di tempat seburuk ini, sang instruktur mengangkat tanda pengenal emas, menyatakan bahwa memberikannya pada seseorang berstatus rendah adalah kesia-siaan belaka. Dia praktis memberikan tiket menuju kehancuran total, tak membiarkan instruktur ini mengoceh sedetik pun lagi. Solin mengulurkan tangan untuk menghentikan hinaan itu. Dia sudah muak dan lelah mendengar lagu lama yang sama. Merebut kartu itu sebelum Qin Chuan berkedip, dia menatap tajam penuh tekad. Percayalah, kalian dan aku bakal melihat pembalasan epik setelah ini. Dia mungkin masih lemah, tapi cowok ini pantang menyerah begitu saja. Berdiri tegak, Solin menegaskan satu angka, tidak akan pernah menentukan masa depannya. Dia bertekad maju menghadapi ujian ini sendirian. Tidak peduli seberapa parah sang instruktur meremehkannya. Qin Chen hanya tersenyum sinis melihat keras kepalanya. Menantangnya untuk setidaknya berusaha keras agar tidak ngompol ketakutan. Ayo kita saksikan sama-sama. Seberapa keras kenyataan bakal menghantam cowok lemah ini? Seorang murid penasaran bertanya tentang siswa berbakat yang disebut tadi. Heran bagaimana akademi memisahkan para genius dari murid biasa. Suasana di dalam aula tetap terasa tegang dan penuh tanda tanya. Qin Chuan menjelaskan bahwa mereka yang diberkati langit sudah ditakdirkan menjadi kuat. Para genius ini memegang tiket pasti untuk bertahan dan berjaya di dunia baru yang sangat berbahaya ini. Sementara bagi sisanya, mereka cuma perlu fokus untuk bisa lolos ujian masuk hidup-hidup. Semua orang terlihat murung, sadar bahwa sebagian besar dari mereka mungkin cuma dianggap sebagai umpan, buangan. Guyu tiba-tiba angkat bicara, menagih janji sang instruktur soal kekayaan dan kekuasaan. Cewek ini luar biasa tenang. Matanya menatap tajam pria yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Sambil membenarkan kacamatanya, dia menuntut untuk tahu harga asli yang harus dibayar demi semua hadiah itu. Cewek ini jelas tidak buta oleh janji-janji manis dan hanya menginginkan kebenaran. Qin Chuan mengenalinya sebagai murid dengan atribut tertinggi di kelompok ini. Dia menjelaskan bahwa kredit adalah mata uang akademi dan bisa ditukar dengan apapun yang mereka mau. Guyu hanya mengangguk, menyerap informasi itu dengan ekspresi sedingin es dan sangat logis. Dia sudah menganggap akademi ini layaknya sebuah permainan di mana setiap langkah harus dihitung demi kemenangan. Solin memperhatikannya dari belakang. Terkagum oleh keanggunan dan status tingginya, dia sadar jarak di antara mereka sangat jauh. Apalagi instruktur memperlakukannya dengan penuh rasa hormat. Qin Chuan menyuruh semua orang merapalkan cek atribut di dalam hati untuk melihat jendela status mereka. Perhatikan baik-baik bagian ini. Fitur RPG biasa, tapi di sini angka-angka itu jadi penentu antara bertahan atau tumbang. Mengikuti arahan tersebut, Shurolin mengangkat tanda pengenalnya yang kini mulai memancarkan cahaya. Dia merasa gugup melihat profil lengkapnya, meski sudah sangat tahu kalau statusnya pasti sangat ampas. Jendela statusnya muncul, menampilkan angka menyedihkan dan sisa waktu hidup 60 tahun. Dia mematung ngeri saat membaca peringatan bahwa setiap kali gugur akan memotong 10 tahun usianya. Seluruh ruangan langsung meledak dalam kepanikan. Begitu para siswa sadar bahwa nyawa mereka benar-benar jadi taruhan. Fakta bahwa sisa umur dipakai layaknya mata uang jelas terlalu gila untuk diterima banyak orang. Tiba-tiba, suara bunyi bip tajam terngiang di telinga Solin, membuatnya benar-benar terkejut. Mata biru kehijauannya terbelalak saat merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada sistem akademi. Sebuah notifikasi super spesial mendadak muncul, mengumumkan bahwa fluktuasi abnormal telah terdeteksi. Sepertinya sistem menemukan sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri jagoan kita, yang bahkan dilewatkan oleh para instruktur. Solin terpaku kaku saat energi ungu berputar mengelilinginya. Jagoan kita benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini. Kalian dan aku sama-sama takjub kan? Cowok yang dicap pecundang ini mendadak membangkitkan kekuatan gila. Dia benar-benar histeris. Kepalanya pusing saat menatap notifikasi sistem itu. Ini tepat seperti yang dia butuhkan untuk bertahan. Tapi jujur saja, ini terlalu mengejutkan untuk dicerna sekarang. Solin melihat sekeliling dengan cemas. Sadar kalau cuma dia satu-satunya yang bisa mendengar notifikasi sistem aneh ini. Bahkan, instruktur bermata tajam Qin Chuan tampak sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jendela hologram melayang di depannya. Tapi sistem terlihat kesulitan untuk mengidentifikasi kekuatan baru yang muncul. Baik nama bakat maupun levelnya tertulis sebagai tidak diketahui
tanpa kecocokan di database. Analisis detailnya mengungkap efek pasif yang meningkatkan efisiensi belajar hingga 100%. Bahkan, ada kemampuan aktif untuk meniru keahlian orang lain sekali seminggu, menjadikannya sangat serbaguna untuk bertahan hidup. Karena kekuatan ini belum pernah ada, sistem memberikan hak penamaan kepada Shaolin. Dia merenung sejenak, mempertimbangkan pentingnya sebuah nama yang benar-benar mencerminkan kemampuan belajar dan meniru uniknya. Jagoan kita menyipitkan mata dengan tekad baru yang membara, memutuskan untuk memilih sesuatu yang sederhana dan langsung. Dia sudah muak jadi pecundang, dan siap menerima apapun yang ditawarkan hadiah baru ini. Bermandikan, aura ungu menyala. Shaolin berpose percaya diri saat meresmikan keputusannya. Dia memilih nama keajaiban akademi. Sangat pas untuk cowok yang bisa menguasai segalanya dalam sekejap mata. Sistem memproses masukannya, secara resmi mendaftarkan bakat itu sebagai keajaiban akademi pada level 1. Kemudian sistem memulai evaluasi akhir untuk mengukur dengan pasti seberapa kuat bakat baru ini. Sebenarnya, layar berkedip memunculkan peringkat SS raksasa, mengonfirmasi bahwa Shaolin telah membangkitkan salah satu tingkat kekuatan paling dewa. Jagoan kita berdiri tegak, akhirnya merasa pantas berada di sini. Dalam sorotan mata biru kehijauannya, terlihat jelas kilauan tekad bulat dan semangat yang luar biasa. Percayalah padaku, inilah momen titik balik emas untuk membungkam semua orang yang pernah meremehkannya. Shaolin tersenyum menyadari bagaimana bahkan sosok sekuat Qin Chuan tidak bisa mengendus bakat terpendamnya ini. Oke, siap-siap ya. Kita bakal lihat instruktur galak ini terus mengomeli murid-murid yang ketakutan. Dia menatap layar itu dengan syok. Bakat peringkat SS ganda beneran nyata. Kekuatan ini sangat diidamkan semua orang hingga rela mengorbankan segalanya. Dan sekarang, itu murni miliknya. Tersenyum miring dengan tatapan tajam, Shaolin kini merasa sangat siap menaklukkan seluruh dunia ini. Bakat tersembunyi ini adalah kartu as utamanya. Dan dia akan menggunakannya untuk terus bertahan hidup. Cowok berambut jabrik itu panik parah dan langsung memprotes. Sisa umurnya cuma 9 tahun. Padahal aturannya bilang, satu kali kegagalan akan langsung memotong 10 tahun. Itu artinya dia akan langsung tamat, bahkan sebelum sempat memulai apapun. Instruktur Qin Chuan jelas bukan tipe orang sabar. Dia langsung menjitak jagoan kita di kepala. Lalu menyebut mereka semua idiot, karena berani mengeluhkan aturan kehidupan baru di sini. Qin Chuan menunduk pelan, lalu menjelaskan konsekuensi pahit yang sangat kejam. Gagal satu kali saja, umurnya jadi 0, dan dia akan lenyap selamanya. Ini bukan permainan biasa, melainkan hukuman akhir yang sangat nyata. Tapi tenang, selalu ada jalan keluar. Umur adalah sumber daya. Selesaikan misi kalian, tambah kuat, dan kalian bisa bebas membeli tambahan tahun 2020 umur. Ekonomi tingkat tinggi, di mana detak jantung kalian adalah mata uang utamanya. Melihat semua ini, Shaolin benar-benar merasa terguncang. Perhatikan baik-baik teman-teman. Joki game level rendah kita ini sekarang terjebak di tempat gila, di mana sisa umurnya dihitung dan dibarter setiap detik. Akademi ini menjanjikan jalan terang untuk merombak total takdir mereka. Qin Chuan menjabarkan kekuatan absolut yang bisa diraih. Asalkan mereka sanggup bertahan melewati rintangan dan pelatihan super brutal di depan mata. Bukan cuma soal otot, pengetahuan luar biasa, harta karun epik, dan umur panjang menanti siapapun yang berhasil memanjat naik peringkat. Hadiahnya sama gilanya dengan risikonya. Qin Chuan bahkan secara terang-terangan menyebutkan sebuah keabadian. Punya cukup kredit dan poin, kalian bisa hidup selamanya. Dia menunjuk masa depan kosmis yang terasa sangat mustahil bagi cowok dengan status ampas seperti Shaolin. Gu Yu, si gadis elegan berkacamata itu akhirnya mulai angkat bicara. Dia ingin memastikan apakah aturan aneh ini cuma berlaku di akademi atau juga di tempat lain. Instruktur pun dengan santai membenarkan kabar buruk itu. Sekali kalian jadi murid di sini, aturannya berlaku di mana saja. Bahkan di bumi, tidak ada jalan keluar dari sistem setelah kalian resmi terpilih. Cukup basa-basinya. Qin Chuan mengumumkan bahwa ujian masuk akan segera dimulai sekarang juga. Para murid baru melihat sekeliling dengan cemas. Mereka sadar tidak ada jalan keluar dan harus berani menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Dia menyuruh semuanya tetap di posisi masing-masing sambil mengangkat satu tangannya. Qin Chuan bersiap mengirim seluruh kelompok ini ke ujian perdana mereka. Suaranya menggelegar di seluruh aula futuristik itu. Urutan proses teleportasi pun dimulai. Panel bercahaya raksasa menyala di dinding saat hitungan mundur dimulai. Hal ini menandakan transisi dari akademi yang sangat aman menuju zona ujian yang dipenuhi ancaman ekstrem. Gu Yu berdiri tegap dan tangguh saat waktu menyentuh angka 3.
Saat murid lain panik parah, dia tetap sangat tenang. Siap membuktikan mengapa dia adalah murid peringkat 1 di angkatan ini. Di sisi lain, Solin menggertakkan giginya. Tampak sangat bertekad. Kalian pasti setuju denganku soal ini. Dia memang yang terlemah. Tapi dia ogah kehilangan sisa umurnya tanpa memberikan perlawanan paling gila dan nyata lebih dulu. Dalam kilatan energi berwarna ungu, aula itu seketika meledak hebat. Sihir teleportasi aktif, memindahkan 200 murid ke hutan misterius yang sangat berbahaya, bernama Sarang Goblin. Ditinggal sendirian di aula yang kosong, Qinchuan hanya bisa menghela napas dengan penuh frustrasi. Dia benar-benar khawatir angkatan sampah ini bakalan merusak dan menghancurkan skor evaluasi. Instrukturnya repot juga ya, bicara soal nasib sial. Namun, tepat saat dia memikirkan kemungkinan ada yang bisa mematahkan rintangan, suara ledakan tawa dari arah belakang tiba-tiba membuatnya terkejut dan langsung berbalik badan. Instruktur lain berjalan masuk dengan sangat santai sambil mengisap sebatang cerutu. Dia memanggil Cintua, jelas, dengan suasana hati yang jauh lebih baik daripada instruktur kita yang pemarah ini. Setelah melihat status muridnya sendiri, pria baru ini kegirangan luar biasa karena kelasnya berhasil menghasilkan murid dengan peringkat A dan B. Pria itu menyombongkan diri, merasa mendapat angkatan terbaik tahun ini tanpa usaha. Namun Qinchuan menepisnya dengan sinis, lalu menyebutkan murid jeniusnya yang memiliki lebih dari 40 status. Mereka mulai menggosipkan rumor soal murid baru legendaris, peringkat SS ganda, yang muncul di negara elang tahun lalu. Namun, Qinchuan dengan sangat cepat menepis rumor tidak jelas itu. Dia mengklaim bahwa bakat SS ganda itu cuma mitos belaka tanpa catatan nyata. Bahkan, peringkat S tunggal pun sudah sangat langka dan bisa dihitung dengan jari satu tangan. Sementara itu, para murid akhirnya mendarat di pedalaman Sarang Goblin. Suasananya sangat menyeramkan dengan pohon-pohon bengkok dan bau busuk yang menyengat, membuat beberapa murid baru langsung merasa mual dan ingin muntah. Solin menutup hidungnya, tampak merasa sangat jijik. Bau busuk ini benar-benar menyengat, menyadarkannya bahwa dunia gila ini jauh lebih nyata dari game apapun yang pernah dia mainkan. Sebelumnya, coba kalian tebak apa yang terjadi selanjutnya. Layar biru sistem tiba-tiba menyala tepat di depannya. Jagoan kita langsung fokus sepenuhnya, bersiap mengecek detail misinya dan melihat apakah bakat epiknya benar-benar berfungsi. Detail misi untuk ujian masuk pun muncul seketika. Zairolin sedang berada di sarang goblin dan harus berhasil melarikan diri dalam waktu 1 jam. Dia juga bisa memburu 5 goblin atau raja mereka. Sebuah paket bantuan spesial dibagikan secara merata kepada semua murid baru. Sini kumpul, kita akan lihat Solin buka kotak senjata acak untuk bertahan hidup di hutan ini. Kira-kira dia bakal dapat apa ya? Tiba-tiba, pengumuman sistem muncul, membawa kabar luar biasa. Ternyata tidak ada hukuman fatal di ujian kali ini. Artinya, jatah usia mereka tidak akan terpotong walau mereka kalah dalam pertempuran. Mendengar berita bagus itu, semua siswa di sana langsung bersorak kegirangan. Mereka lega bisa mengambil risiko tanpa harus kehilangan usia hidup. Jadi mereka akhirnya bisa bersantai dan fokus sepenuhnya. Solin menekan layar hologram untuk membuka paketnya. Ia malah mendapatkan sebuah tongkat sihir pemula. Senjata peringkat F yang dilengkapi dengan keterampilan dasar bernama bola energi. Begitu dia menggenggam tongkat sihir tersebut, sistem langsung memberitahu bahwa penguasaan tongkat dasar miliknya telah terbuka. Wah! Sepertinya kehidupan akademinya benar-benar resmi, dimulai dari momen sekarang ini. Solin mengamati tongkat barunya. Berpikir kalau tempat ini benar-benar terasa mirip dengan game yang sering dia mainkan. Intinya adalah membangun keterampilan dan mengumpulkan poin pengalaman. Dia menyipitkan mata, merasa jauh lebih semangat dari sebelumnya. Kalau dunia ini memakai logika game, dia pasti punya keuntungan besar, mengalahkan para jenius yang tidak pernah main game. Solin memutuskan untuk mencoba senjata itu. Dia mengayunkan tongkatnya dengan kuat, membuat percikan listrik ungu menyala terang. Saat tongkat itu bergetar oleh energi sihir, sebuah tembakan yang kuat langsung menghantam tanah dengan ledakan keras. Solin sedang menguji batas kemampuannya, ingin melihat seberapa besar daya hancur yang bisa dihasilkan tongkat pemula seperti ini. Asap dan uap muncul dari titik benturan saat lantai batu retak. Itu adalah tampilan kekuatan yang lumayan, tapi memakai sihir jelas meninggalkan bekas nyata pada area sekitarnya. Mengejutkannya, hanya memakai senjata itu saja sudah memberinya 2 poin pengalaman. Solin tersenyum sinis, menyadari kalau dia bisa naik ke puncak hanya dengan rajin berlatih. Sendirian di sini. Dengan bakat akademis tingkat SS miliknya, dia akan naik level 2 kali lipat lebih cepat. Dia mengangkat tongkat itu
merasa sangat yakin bisa mengungguli semua murid lain di kelas ini. Perhatikan bagian ini. Kepercayaan dirinya langsung hancur saat gelombang rasa sakit menghantam, membuatnya mengerang kesakitan. Sepertinya rencana hebatnya tidak berjalan mulus seperti yang kita bayangkan. Solin memegangi kepalanya dengan frustrasi saat pesan error muncul. Energi mananya terlalu kecil untuk merapal mantra, membuat tongkat sihir pemula itu sama sekali tidak berguna baginya. Di dekatnya, seorang perundung berotot bernama Wang Dalan bersorak setelah membuka penguasaan pedang besar. Solin menatapnya, menyadari kalau senjata fisik biasa mungkin justru menjadi kunci utama, mengumpulkan poin pengalaman. Dia memperhatikan para murid lain, mencoba perlengkapan baru mereka. Menaikkan level di sini bakal sulit, karena batas waktu dan energi terkuras bikin mereka tidak bisa berdiam di zona aman. Melihat tongkatnya yang ampas, Solin butuh senjata fisik. Dia mencari sesuatu yang cocok dengan statusnya untuk memaksimalkan keuntungan dari tingkat S yang super gila itu. Nah, coba tebak siapa yang datang? Gusio mendekatinya, bertanya apakah dia mau bertukar senjata. Gadis itu melirik tongkat sihir Solin dengan tatapan yang sangat spesifik dan penuh minat. Dia menjelaskan bahwa merapal mantra butuh kekuatan mental dan energi mana yang tinggi. Karena status kecerdasannya tinggi, sihir adalah satu-satunya pilihan yang paling tepat untuknya. Gusio bicara belak-belakan kalau tongkat itu jauh lebih cocok dipakai olehnya. Menyindir bahwa Solin cukup payah menggunakannya. Dia jelas tipe gadis tegas tanpa basa-basi. Solin mengenalnya sebagai siswa peringkat atas dari hasil tes ujian sebelumnya. Sambil tersenyum santai, dia memperkenalkan diri. Merasa penasaran kenapa gadis elit ini mau berurusan dengan orang sepertinya. Gusio tidak mau buang waktu dan menanyakan lagi soal tawaran pertukaran senjata itu. Gadis ini cuma fokus pada efisiensi. Ingin senjatanya maksimal sebelum mereka masuk lebih dalam. Solin akhirnya menyerahkan tongkat sihir itu dan memberikan sedikit peringatan singkat kepadanya. Dia memperingatkan gadis itu untuk membidik dengan benar kalau ingin sihirnya tepat mengenai target musuh. Sebagai gantinya, dia mengambil sebuah pedang pendek. Solin tersenyum memegang gagangnya. Senjata fisik ini terasa lebih nyaman dan mematikan untuk level status kekuatannya yang sekarang. Solin menyadari bahwa untuk lulus ujian masuk ini dengan mulus, dia butuh rekan tim andalan. Dia kembali menatap Gusio, siswa peringkat teratas dengan status yang super gila itu. Sambil melempar senyum percaya diri, dia memanggil Gusio dan mengajaknya bekerja sama. Strategi yang sangat cerdas karena peralatan mereka baru saja ditukar dan saling melengkapi. Tapi sebelum dijawab, si otot besar Wang Dalan tiba-tiba masuk mengganggu mereka. Dia sama sekali mengabaikan Solin dan malah menggoda Gusio untuk bergabung dengannya. Pria sok jago ini memamerkan status fisiknya yang bernilai lebih dari 10 poin. Otot besarnya itu bikin dia merasa sudah cukup kuat untuk menarik perhatian sang jenius kelas. Wang Dalan mengejek Solin, menyebutnya pria tampan yang tidak berguna. Jagoan kita cuma tertawa sinis. Sadar betul kalau status tinggi tidak ada artinya tanpa otak tajam. Gusio menatap tajam dengan ekspresi dingin tanpa emosi sedikit pun. Gadis itu sama sekali tidak terkesan dengan kesombongan murahan pria berotot ini atau kekuatan fisiknya itu. Dan tanpa basa-basi, dia langsung berbalik menolaknya mentah-mentah. Gusio tidak sudi satu tim dengan pria arogan ini. Percayalah, aksi mereka selanjutnya bakal jauh lebih seru. Sini teman-teman, kita saksikan momen kocak saat murid lain tertawa, mengejek si perundung yang ditolak mentah-mentah. Mendengar tawa mereka, wajah Wang Dalan langsung berubah bengkok menahan amarah yang meledak. Dia benar-benar murka. Seluruh tubuhnya gemetar hebat karena mencoba mencerna rasa malu yang luar. Biasa ini. Ego cowok ini jelas setinggi langit dan gak terima ditolak. Mencari sasaran untuk melampiaskan emosinya, Wang Dalan langsung menatap tajam ke arah Solin. Jagoan kita cuma berdiri di sana. Kelihatan lumayan bingung melihat perubahan suasana yang mendadak. Si perundung tiba-tiba meledak, menerjang maju dan mencengkeram kerah baju Solin. Dia berteriak kencang, menantang apa yang sedang dilihatnya. Jelas banget dia mau ngajak ribut. Wang Dalan terus melontarkan hinaan, menyebut Solin cuma beban dengan status 1 digit. Dia mengejeknya karena pura-pura mempelajari senjata. Menyebut Solin sama sekali tidak berguna di tim. Walau ditantang begitu, si Solin tetap sangat tenang. Dia bilang kesuksesan bergantung pada kemampuan sendiri dan menyuruhnya menghemat tenaga buat misi. Asli, daripada berkelahi. Tentu saja, ini bikin Dalan makin naik pita. Dia menarik kemeja Solin makin kuat. Berteriak akan menunjukkan seperti apa kehebatan status tingginya tepat di depan matanya sekarang juga. Alih-alih panik ketakutan, Zairolin malah melepaskan tawa kecil.
Dia sama sekali tak gentar dengan ancaman itu. Seolah tahu rahasia yang tidak disadari si pemarah ini. Dia hanya membalas dengan senyuman dingin yang misterius. Perhatikan baik-baik ya, Zairolin bilang. Cowok itu takkan sempat pamer kekuatan karena sebuah bahaya tersembunyi sudah mengintai mereka. Wang Dalan lagi sibuk berlagak sok jagoan. Saat tiba-tiba seekor goblin hijau melompat cepat dari dalam bayangan gelap. Cowok ini nyaris tak sempat bereaksi saat cakar tajam itu menyambarnya. Seekor goblin menerjang dari semak-semak, membuat Wang Dalan lengah total. Dia berteriak kaget saat cakar monster itu merobek udara. Meleset hanya beberapa inci saja dari wajahnya. Wang Dalan mengumpat kesal, wajahnya berkerut frustrasi. Dia sungguh tak percaya, monster kroco bisa menyerangnya mendadak seperti itu di depan semua orang. Goblin itu melompat bebas ke udara. Matanya menyala penuh niat jahat. Serangannya tanpa henti, ingin menjatuhkan si murid baru sombong itu sebelum dia menarik senjatanya. Bangkit dengan cepat, Wang Dalan mengayunkan pedang besarnya. Dia mengaum penuh tenaga saat pedang beratnya menebas bersih leher makhluk itu hanya dalam satu gerakan. Cepat! Sambil terengah-engah, cowok itu berdiri tegak di atas monster yang kalah. Dia terguncang hebat, sadar kalau satu kesalahan di simulasi ini bisa membuatnya tereliminasi selamanya di dunia nyata. Cowok ini langsung menyalahkan Solin. Menuduhnya cuma berdiri menontonnya gagal. Dia jelas merasa sangat malu dengan aksinya yang konyol saat disergap tadi. Mendadak, Wang Dalan mematung saat mendengar lebih banyak suara gemerisik dari arah semak-semak. Matanya membelalak, sadar kalau satu goblin tadi cuma permulaan. Sekelompok besar makhluk hijau mengerikan muncul perlahan dari dalam bayangan. Mereka ada di mana-mana, mengepung para murid dengan seringai tajam dan senjata terhunus. Siap untuk menyerang. Bisa bayangkan kekacauannya, kepanikan menyebar liar. Para murid menjerit histeris, sadar ujian bertahan hidup ini berubah jadi mimpi buruk total. Seiring bertambahnya jumlah goblin, mereka tak ragu sedikit pun menerjang maju dengan serangan yang sangat brutal. Seorang gadis berusaha keras membela diri, tapi dia dengan cepat kewalahan menghadapi jumlah mereka yang masif. Satu murid terkena tebasan telak di dada, tubuhnya langsung hancur menjadi serpihan digital. Simulasi ini membuat setiap pukulan terasa sangat menyakitkan. Meski cuma data, ini benar-benar kekacauan yang menghancurkan segalanya. Lapangan dipenuhi murid yang tumbang, sementara para monster terus melancarkan serangan tanpa henti pada yang tersisa tanpa ampun. Solin menangkis serangan goblin, menggertakkan giginya saat benturan keras itu bergetar hebat di sepanjang lengannya. Dia sadar betul, rasa sakit dan aromanya terasa mengerikan sekarang. Dia melihat seorang gadis terpojok dan bersiap menolongnya. Tapi mendadak, seberkas sihir ungu melesat cepat melewati kepala sang goblin, melumpuhkannya sebelum sempat menyentuh gadis itu. Kuyu maju, tongkat sihirnya memancarkan kilatan listrik ungu. Dia tampil tenang dan elegan, siap menunjukkan pada semua orang kenapa dia murid peringkat 1 di kelas. Penuh dengan sisa pertempuran, Zairolin melihat ke sekeliling arena yang kacau. Dia tahu mereka tak bisa diam di ruang terbuka atau semuanya akan tamat. Jagoan kita sadar, walau bersenjata, orang tanpa pengalaman cuma jadi sasaran empuk. Ini bukan sekadar permainan biasa. Ini ujian bertahan hidup yang brutal. Seorang murid menunjuk ke arah gua terdekat, berteriak menyuruh semua orang lari. Anehnya, para goblin itu sepertinya sangat ragu untuk mengikuti mereka masuk ke dalam gua gelap tersebut. Ziolin mengawasi saat yang lain berebut mencari aman. Pikirannya berpacu, dia harus segera memahami logika taktis di balik zona aman ini. Dia menyelinap masuk ke gua. Sadar tempat ini aman untuk sementara. Tapi kamu dan aku tahu, insting gamernya benar. Zona aman takkan bertahan selamanya di ujian segila ini. Ayo temani aku melihat situasi gila ini. Jendela sistem muncul, menampilkan sisa perlindungan kurang dari 30 menit. Mereka aman sekarang, tapi waktunya sangat mepet. Mencengkram pedangnya erat, dia mencoba menenangkan debaran jantungnya. Dia harus tetap rileks dan menganalisis keadaan. Persis seperti yang dilakukan oleh seorang pemain pro sejati. Solin menatap tajam ke kegelapan. Ekspresinya semakin mengeras. Dia menolak diam saja dan pasrah menunggu para monster itu datang mengalahkan mereka semua. Kim Dain mulai mengayunkan pedangnya ke arah dinding gua, fokus sepenuhnya pada tekniknya. Ternyata, sistem memberikan hadiah atas kerja kerasnya berupa poin pengalaman yang lumayan. Dia sadar bisa meningkatkan level penguasaan pedangnya di tempat yang aman ini. Karena statusnya masih sangat rendah, jagoan kita butuh semua skill teknis sebelum waktunya habis. Waktu pelindung gua akan segera berakhir, menyisakan keamanan bagi para siswa hanya selama 2 menit. Kepanikan langsung melanda saat mereka sadar tempat berlindung, sementara ini akan segera menghilang. Murid baru berdebat sengit, merasa misi ini mustahil karena kecepatan monster yang gila. Mereka yakin
akan langsung kalah begitu melangkah kembali ke dalam arena simulasi. Guyu duduk tenang bersandar di dinding batu. Tampak sangat damai dibandingkan yang lain. Meski seragamnya kotor terkena tanah, dia tetap memancarkan aura kecerdasan yang tenang. Sementara yang lain membuang waktu dengan cemas. Solin terus melatih ayunan pedangnya ke dinding gua. Dia sangat bertekad memeras setiap tetes poin pengalaman di menit-menit terakhir ini. Jagoan kita kelelahan. Keringat mengucur deras di wajahnya saat dia mendorong tubuhnya melampaui batas maksimal. Dia tahu status rendahnya, berarti dia harus berlatih 2 kali lipat. Guyu memperhatikannya, berkata bahwa usahanya sia-sia karena menaikkan level skill biasanya butuh waktu 1 jam. Dia tidak tahu, jagoan kita punya sebuah keuntungan yang tersembunyi. Solin kagum dengan sifat analitisnya, mengakui bahwa gadis itu sangat cerdas. Dia menyimpan pikirannya sendiri, bersiap mematahkan perhitungan gadis itu dalam waktu singkat. Melihat si cantik Wow membetulkan letak kacamatanya dengan anggun. Dia sangat paham mencapai level 2. Butuh waktu minimal 1 jam. Sebuah kemewahan yang sama sekali tidak mereka miliki. Tapi itu hanya berlaku untuk orang biasa. Dia tersenyum. Tahu bakat akademisnya memberikan dorongan peningkatan yang sangat luar biasa. Perhatikan baik-baik ya. Dia dianggap buang waktu. Padahal dia segera memecahkan rekor yang mustahil bagi pemula. Notifikasi dari sistem mengonfirmasi bahwa dia hampir mencapai penguasaan pedang level 2. Latihan kerasnya akhirnya membuahkan hasil, memberinya keunggulan yang sangat dibutuhkan dalam pertempuran epik nanti. Shirolin mengalihkan pembicaraan, bertanya pada Guyo. Apakah dia menemukan pola tertentu saat mengamati para goblin? Dia menghargai kecerdasannya dan tahu gadis itu tidak sekadar diam. Dia tampak terkejut karena cowok itu menyadari pengamatannya. Matanya sedikit melebar di balik bingkai kacamata bulatnya. Sepertinya dia tidak menyangka siswa lemah itu bisa sangat jeli di tengah situasi yang kacau. Dengan santai dia menyebutkan ini mirip bermain game, di mana memeriksa panduan musuh sangatlah penting. Guyu hanya menatapnya. Jelas bukan tipe yang membuang waktu untuk bermain game. Pria itu menganalisis kelemahan musuh, mengangguk pada pertahanan mereka yang sangat rapuh. Dia menyadari kunci kemenangan adalah mengatasi rasa takut dan langsung menyerang bagian belakang. Kepala monster. Dia meyakinkannya bahwa misi ini tidak terlalu sulit jika mereka tetap tenang. Melihat murid-murid yang gemetar di dekatnya, dia menghela napas. Sadar ketakutan adalah musuh sebenarnya. Salah satu gadis menggigil tak terkendali. Benar-benar lumpuh oleh kengerian dari simulasi ujian ini. Kalian sependapat denganku kan? Tanpa keberanian, para murid ini tidak punya peluang menang. Saat waktu perlindungan akhirnya habis, duo luar biasa kita bersiap untuk bergerak maju. Mereka berdua sepakat bahwa terus bersembunyi tidak akan membantu mendapatkan poin penting untuk bisa bertahan. Jalan mereka tiba-tiba diblokir oleh seorang siswa besar dengan wajah yang selalu cemberut marah. Wang Dalan terlihat siap untuk mendominasi siapapun yang dia anggap jauh lebih lemah darinya. Pria berotot ini mengabaikan sang tokoh utama, menuntut Guyo bergabung dengannya saja. Dia dengan kasar menyebut Solin, beban, yakin bahwa status murni adalah satu-satunya yang terpenting. Guya, kau tidak tampak tertarik dengan tawarannya, menunjuk bahwa tantangan dan hadiah nyata ada pada Monster Boss. Gadis itu sudah mengincar Raja Goblin, alih-alih sekadar menyelesaikan misi dasar yang biasa. Wang Dalan membentaknya, menyebut bos sebagai misi opsional yang bahkan sama sekali belum muncul. Dia pikir gadis itu berhayal karena ingin melawan sesuatu yang belum menampakkan diri. Solin angkat bicara, menjelaskan bahwa bos biasanya memiliki pemicu spesifik dalam ujian simulasi. Seperti ini, dia memperlakukan situasi yang sangat genting ini bagaikan panduan strategi teliti untuk sebuah game. Guyo mengikuti logikanya, mengesampingkan faktor waktu dan jumlah siswa sebagai pemicu. Mereka berdua lalu sepakat bahwa pemicu paling masuk akal bagi kemunculan bos adalah jumlah monster. Dikalahkan. Jagoan kita yakin, mengalahkan para monster akan memancing Raja Goblin muncul. Pastikan kalian terus menonton kelanjutannya ya. Saat yang lain gemetar ketakutan, dia malah sibuk merencanakan pertarungan melawan bos besar. Gadis pemanah ini jelas ketakutan membayangkan harus menghadapi sang raja. Coba kalian perhatikan. Dia pikir Goblin biasa saja sudah seram, tapi jagoan kita bakal menyadarkan mereka semua. Solin mengingatkan semuanya bahwa tidak ada hukuman jika gagal. Tapi hadiah untuk menang sangatlah besar. Dia bilang melarikan diri sekarang bakal jadi tindakan buang-buang potensi paling besar. Jagoan kita ini menantang mereka. Apa mereka sungguh yakin bisa dapat kesempatan tanpa risiko seperti ini lagi? Setelah resmi masuk akademi, dia menyemangati mereka untuk maju dan merebut semua kredit tambahan itu. Murid-murid yang lain mulai sadar kalau ucapannya memang benar.
Lagi pula mereka tidak punya pilihan, karena pelindung gua akan segera habis. Ini saat yang tepat untuk mempertaruhkan segalanya demi bisa bertahan. Tiba-tiba, Wang Dalon mengamuk, meneriaki kelompok itu karena mau mendengar si lemah. Dia mulai menyombongkan status awalnya yang mencapai 32 poin dan merasa dialah yang akan memandu mereka. Gushyo sama sekali tidak terkesan dan belak-belakan bilang bahwa 32 poin itu cuma sedikit di atas manusia biasa. Dia bertanya pada si perundung sombong itu, sebenarnya seberapa tinggi sih statusnya? Sambil membetulkan kacamata, dia dengan tenang memamerkan skornya sendiri, 46 poin. Kalian harus lihat ini. Fakta itu langsung membuat semuanya terdiam saat mereka memproses celah. Kekuatan yang super jauh. Cewek ini tanpa ampun menyuruh Wang Dalon untuk segera tutup mulut. Dia berdiri tegak dengan tongkat sihirnya. Jelas-jelas menegaskan posisinya sebagai orang paling kuat di kelompok ini. Si perundung itu benar-benar kehabisan kata-kata. Mulai bercucuran keringat dingin. Bahkan, murid lain juga kaget setelah tahu statusnya itu lebih dari 5 kali lipat skor menyedihkan milik mereka sendiri. Solin juga sangat terkejut, menyadari total poinnya ternyata jauh lebih tinggi dari perhitungan awalnya. Dia menatapnya dengan rasa kagum. Akhirnya, memahami kekuatan asli dari seorang murid baru tingkat jenius. Gushyo mengambil alih, menyuruh siapapun yang mau lulus dan dapat hadiah tambahan untuk ikut. Dengannya, dia menekankan kalau kerjasama adalah satu-satunya cara menyelesaikan misi ini secara efisien. Dia memberi peranteng pada Wang Dalon, menyuruhnya memancing semua amarah goblin di garis depan. Meskipun awalnya sangat sombong, cowok itu cuma bisa menggerutu dan menuruti rencananya. Gadis pemanah dan pengguna serangan jarak jauh lainnya disuruh memberikan dukungan penuh dari belakang. Mereka membentuk kelompok 3 orang bersiap mengalahkan semua goblin yang bisa ditemukan. Sambil menatap sang protagonis, cewek itu menunggu peran apa yang akan dia ambil dalam formasi ini. Guyu terlihat sangat penasaran ingin melihat bagaimana seorang murid ampas berencana membantu di pertarungan bos nanti. Solin menawarkan diri untuk berkeliling dan mengganggu, menghabisi monster sekarat manapun yang mencoba kabur. Dia tahu statusnya terlalu rendah untuk bentrokan secara langsung saat ini. Kalian siap untuk ini? Dengan rencana yang matang, mereka bergegas keluar dari gua. Bukan lagi gerombolan panik, tapi tim terorganisir yang siap memburu goblin demi kredit. Wang Dalon memimpin serangan, mengaum keras sambil mengayunkan pedang raksasanya ke monster pertama. Yang dia lihat, dia tidak sabar membuktikan dirinya. Bukan ampas, meski statusnya pas-pasan. Gadis pemanah melepaskan tembakan pertamanya. Tangannya masih gemetar saat dia membidik monster hijau jelek itu. Dia bertekad membantu kelompok setelah diselamatkan Solin sebelumnya. Sekelompok goblin berlari ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Mata bersinar mereka menatap lurus ke arah target baru. Para murid menggemeretakkan gigi. Sadar betul mereka sama sekali tidak boleh merusak formasi sekarang. Seekor monster melompat di udara, mengarahkan cakar tajamnya langsung ke wajah si gadis pemanah. Cewek itu menjerit ketakutan, tidak bisa menghindar dari serangan mendadak yang secepat kilat ini. Dalam sekejap, Solin menghadang dengan serangan super kuat. Matanya menyala penuh fokus. Dia mengatur waktu dengan sempurna, memotong monster itu sebelum bisa mendaratkan serangan fatalnya. Hanya dengan satu tebasan bersih, jagoan kita ini menjatuhkan target pertamanya dalam misi. Layar sistem langsung muncul mengonfirmasi poinnya, otomatis melesatkan rasa percaya dirinya. Saat pertempuran sesungguhnya dimulai, gadis pemanah berterima kasih dengan terengah-engah. Tapi Solin menyuruhnya agar jangan lengah sedikit pun. Dia mengingatkan dirinya untuk menjaga stamina dan cuma mencari peluang sempurna untuk mendaratkan serangan akhir. Dia bergerak secepat kilat, menebas goblin lain saat penghitung skor naik ke angka 2. Setiap pergerakannya sangat akurat, meminimalkan usaha terbuang sekaligus memaksimalkan kerusakan yang berhasil dia berikan. Cowok ini sukses meraih 3 skor, menjatuhkan monster lain dengan tebasan yang bersih. Dia benar-benar fokus sekarang, memanfaatkan titik buta mereka persis seperti yang direncanakannya sejak awal. Yep, skor 4 dalam waktu singkat. Jagoan kita membuktikan kalau kecerdasan bisa mengalahkan status murni, dan efisiensinya akhirnya mulai menarik perhatian yang sangat serius dari kelompok. Murid-murid lain sekarang mulai menyadari betapa efisiennya cara sang protagonis kita ini bertarung. Saat yang lain heran, kenapa dia sangat presisi dengan status rendah. Wang Dalon malah mencibir sinis. Menurut kalian, itu cuma keberuntungan. Guyu menyadari semuanya. Pergerakan cowok kita ini sebenarnya sudah diperhitungkan dengan sangat matang. Ayo kita lihat aksi gila ini. Gadis itu sadar, dia sengaja menghindari tatapan monster dan membaca setiap serangannya. Solin mengambil jeda sejenak untuk mengatur napas.
Latihan kerasnya akhirnya membuahkan hasil nyata. Sistem mengonfirmasi poin pengalamannya cukup untuk menaikkan penguasaan pedang, menembus level 2 dalam waktu yang sangat singkat. Dia teringat lagi 2 bulan penuh yang dia habiskan untuk grinding di simulator virtual reality. Sebelum masuk akademi, semua jam latihan berulang yang membosankan itu terbayar lunas, memberinya presisi mutlak untuk bertahan hidup di ujian ini. Sebuah notifikasi baru muncul di sistemnya, membuktikan kalau kemajuan luar biasanya tidak diabaikan. Dia mencapai tonggak sejarah penting. Sistem pelacakan otomatis akademi kini bersiap memberinya sebuah hadiah yang sangat spesial. Sistem selesai memindai basis data dan mengumumkan bahwa dia adalah murid baru pertama di angkatan. Ini yang berhasil menaikkan level skill. Sebagai hadiah atas dedikasi luar biasanya, dia mendapat skill gratis yang cocok dengan kekuatannya sekarang. Aura ungu langsung meledak mengelilinginya saat skill tebasan berat resmi terbuka. Walaupun status dasarnya masih terbilang rendah, memiliki skill tempur aktif memberinya dorongan daya hancur mematikan untuk melawan hama hijau itu. Skill ini butuh 11 poin kekuatan dan memungkinkannya melepaskan tebasan masif terkonsentrasi, tapi sistem memperingatkan kalau dipakai terus-menerus, stamina tempurnya yang terbatas akan terkuras habis dengan sangat cepat. Merasa jauh lebih percaya diri, Solin tersenyum lebar saat menyadari dia cuma butuh 1 tumbangan lagi. Dia bertekad menyelesaikan misi opsional pertamanya dan mengamankan kredit ekstra itu sebelum situasinya bertambah kacau. Dia melesat maju, pedangnya bersinar penuh energi saat dia mendaratkan serangan penyelesaian yang telak ke monster di dekatnya. Setiap tebasannya sangat efisien, murni difokuskan untuk mengakhiri pertarungan ini secepat dan sebersih mungkin tanpa ada gerakan sia-sia. Dengan tumbangnya goblin terakhir itu, sistem langsung mengumumkan bahwa dia resmi menyelesaikan misi opsional pertamanya. Strateginya yang fokus pada penguasaan teknik dibanding kekuatan mentah benar-benar membuahkan hasil jauh melampaui ekspektasi siapapun. Solin sedikit rileks. Dia menyandarkan pedang di bahunya sambil merayakan keberhasilan besar pertamanya ini. Jangan berkedip, karena disinilah segalanya berubah. Tiba-tiba, suara statis aneh muncul, menandakan simulasi segera masuk ke fase berikutnya. Sisa-sisa goblin itu mulai lenyap menjadi piksel biru, tepat di depan mata para siswa yang kebingungan. Bahkan si sombong Wang Dalan pun ikut melongo. Dia sama sekali tidak paham kenapa target mereka tiba-tiba menghilang begitu saja. Tukang buli itu berteriak frustrasi, menuntut penjelasan tentang apa yang terjadi, sementara suara error simulasi semakin keras bergema. Jelas banget kalau ujian ini tidak lagi mengikuti pola standar yang sudah dijelaskan kepada mereka. Sebelumnya, pengumuman sistem menggema di seluruh lapangan, menyatakan bahwa sebuah syarat tersembunyi telah terpenuhi karena populasi monster sudah jauh berkurang. Para murid baru membeku ketakutan. Mereka sadar kalau mereka tidak sengaja memicu kemunculan sang bos. Burung-burung berhamburan dari tajuk hutan. Sebuah bayangan raksasa menjulang tinggi di atas pepohonan, menutupi seluruh area dalam kegelapan pekat. Kedatangan Raja Goblin itu didahului oleh aura kebencian murni yang luar biasa menekan. Solin tetap berdiri tegak, menatap monster raksasa yang baru saja melangkah keluar ke lapangan. Terbuka itu. Pertarungan sesungguhnya untuk bertahan hidup segera dimulai. Sang raja bersiap menghancurkan para penyusup kecil ini. Tepat saat situasi terasa mustahil, sang raja goblin membuat pintu masuk yang super epik. Raksasa menjulang ini menatap tajam ke arah para murid. Mata kuningnya yang menyala mengunci target berikutnya. Dengan rasa lapar, dia melepaskan raungan mengerikan yang membuat tanah di bawah mereka bergetar hebat. Tekanan mutlak dari auranya benar-benar terasa seperti beban fisik yang sangat berat, memaku para siswa yang ketakutan di tempat mereka berdiri. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu kuat, sampai-sampai mereka semua harus menutup telinga. Rapat-rapat! Kalian dan aku pasti memikirkan hal yang sama. Rasanya gendang telinga mereka hampir pecah, saking kerasnya volume raungan itu. Gadis pemanah ini menggertakkan gigi, nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya di tengah kekacauan. Kesenjangan kekuatan antara mereka dan bos ini sudah jelas berada di level yang sangat berbeda. Namun Solin dan Guyo tetap berdiri kokoh. Mata mereka tertuju tajam pada ancaman raksasa di depan. Bahkan dengan status unggulannya, gadis ini terlihat jelas gemetar menghadapi kehadiran menindas monster itu. Sebuah jendela sistem muncul, mengonfirmasi ketakutan terbesar mereka selama ini. Ini bukan sekadar kroco biasa. Itu adalah bos dungeon, sang Raja Goblin, lengkap dengan bar health point yang sebanding dengan ukurannya. Wajahnya adalah perwujudan niat jahat murni, dihiasi oleh tanduk raksasa dan taring yang sangat tajam. Satu tatapan ke mata menyala itu sudah cukup membuktikan kalau mereka dalam masalah besar.
Tapi Solin menyadari satu keanehan. Semua goblin lain telah lenyap menjadi piksel digital. Bos itu membersihkan panggung. Dan sekarang hanya tersisa mereka melawan sang raja di arena ini. Para siswa menatap ngeri pada bar health point raksasa yang melayang di atas monster itu. Bar itu rasanya lebih panjang dari umur mereka sendiri, membuat kemenangan terasa seperti mimpi mustahil bagi kelas ini. Satu siswa benar-benar kehilangan akal dan kabur. Berteriak kalau dia menyerah. Zairolin mencoba menghentikannya. Tapi cowok itu terlalu dikuasai kepanikan untuk bisa mendengarkan. Apa tebakan kalian? Jagoan kita langsung menganalisis situasi dan menyadari kelemahan krusial monster ini. Ayo kita perhatikan ini bareng, pandangan mereka memang sempit. Jadi masih ada sedikit peluang menembus titik buta. Tapi jangan salah, keuntungan itu tertutup oleh penciuman dan pendengaran super tajam. Mereka bukan monster bodoh. Mereka adalah predator puncak yang siap memburu siapa saja. Gerakan panik si pengecut langsung memancing amarah besar Raja Goblin. Raksasa itu menjulang di atasnya, siap mengubah siswa malang yang ketakutan itu menjadi pajangan permanen di lantai ruang bawah tanah. Tepat saat itu juga, Wang Dalon maju ke depan, mencoba menyemangati kelompok dengan gaya sombongnya. Dia berteriak agar semuanya berhenti ketakutan dan langsung keroyok saja monster besar itu. Bersama-sama, siswa berotot itu maju dengan pedang tinggi karena merasa hebat. Dia melancarkan pukulan berat, yakin angka status tertingginya cukup untuk menang. Tapi mata menyala Raja Goblin itu melacak setiap gerakannya dengan akurasi yang luar biasa. Menakutkan. Monster itu sama sekali tidak peduli dengan serangan bocah manusia kecil tersebut. Dia hanya menunggu. Dalam satu kilatan sangat cepat, bos itu mendaratkan tendangan brutal tepat ke perut cowok itu. Suara benturannya keras banget. Langsung memutus serangan agresif Wang Dalon yang serampangan dan terlalu nekat. Gelombang kejut raksasa meledak dari titik benturan sampai merobek udara di sekitarnya. Kekuatan satu pukulan itu cukup untuk menggetarkan seluruh hutan. Wang Dalon berteriak tertahan saat tubuhnya langsung terpental jauh ke arah belakang sana. Pedangnya terlepas dari genggaman. Sama sekali tidak berguna melawan kekuatan luar biasa dari penguasa penjara bawah tanah. Saat jatuh ke tanah, tubuhnya hancur menjadi piksel biru. Cowok ini kalah, meninggalkan murid lain dalam keadaan yang jauh lebih rentan. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Kepanikan langsung meledak saat para siswa sadar petarung terkuat. Mereka lenyap dalam satu pukulan. Mereka mulai berlarian kemana-mana, menjerit ketakutan. Sementara formasi pertahanan hancur berantakan tanpa sisa. Raja Goblin mengaum keras sampai bikin tuli. Jelas banget, dia menikmati kekacauan ini. Dia menerjang kelompok siswa ketakutan lainnya, bertekad menghancurkan kelompok baru ini. Dengan kaki raksasa, monster itu menekan satu siswa ke tanah. Benar-benar tanpa ampun. Simulasi ini berubah menjadi pelajaran bertahan hidup yang paling brutal. Malam ini, raksasa hijau itu mengayunkan tongkat besarnya, membuat banyak siswa terpental jauh seperti boneka kain. Ini pembantaian sepihak. Tidak ada yang cukup kuat untuk menghentikan amukan monster gila ini. Bahkan gadis pemanah terbaik ikut terlempar karena ledakannya. Seluruh ujian ini berubah sangat cepat menjadi mimpi buruk terparah yang pernah ada. Raja Goblin berdiri di atas sang pemanah. Tubuh besarnya membawa bayangan akhir yang sangat kelam. Terjebak di lantai, siswa ini cuma bisa menatap ngeri saat monster itu bersiap memberikan serangan. Penghabisan padanya tepat pada detik itu. Tembakan ungu misterius menghantam lengan si bos. Serangan tiba-tiba ini mengejutkannya, membuat wajah raksasa itu terlihat sangat marah. Kalian lihat itu kan? Nyawa bos dari jauh masih terlihat sangat penuh dan bikin merinding. Pemanah beruntung itu cepat berdiri. Dengan panik mencoba mundur dari jangkauan monster gila itu sebelum semuanya terlambat. Guyu menggertakkan giginya menahan frustrasi. Setelah sihirnya ternyata cuma berhasil mengenai bagian lengan saja. Dia sadar setinggi apapun poin statusnya, mendaratkan serangan telak ke raksasa yang bergerak sangat cepat ini adalah hal yang nyaris mustahil. Gadis ini langsung menganalisis mekanika pertarungan yang sedang terjadi, lalu menyadari kalau menyerang anggota tubuh monster tidak akan berdampak besar. Untuk menjatuhkannya, dia harus menyerang titik vital secara langsung. Pikirannya kembali ke strategi awal. Dia berharap yang lain akan menahan serangan sementara dia memberikan dukungan tembakan. Tapi kenyataan ternyata jauh lebih brutal. Formasi tempur benar-benar runtuh total ketika siswa yang lain berlarian melarikan diri, menyelamatkan nyawa mereka. Gu Soyu ditinggalkan sendirian di medan pertempuran, harus menghadapi kekuatan Raja Goblin yang mengerikan itu seorang diri. Dengan setiap pijakan beratnya, monster itu semakin mendekati siswi yang sudah terpojok tersebut. Rencananya sungguh terlalu idealis.
Dan sekarang dia harus membayar mahal karena meremehkan betapa sulitnya ruang bawah tanah ini. Raja Goblin mengangkat tongkat raksasanya tinggi-tinggi. Mata kuningnya bersinar dipenuhi rasa lapar akan buruan. Gu Xiaoyu tetap bertahan, tapi tangan gemetarnya membuktikan ketakutan yang luar biasa. Tepat sebelum serangan mendarat, suara Solin bergema kencang di seluruh lapangan. Dia menyuruh gadis itu lari, menolak membiarkan siswi bintang kelas hancur lebur, layaknya seekor serangga. Jagoan kita ini tidak hanya berteriak, dia melompat maju dengan mata bersinar memancarkan cahaya biru misterius. Dia bergerak luar biasa cepat, siap menahan serangan bos yang menghancurkan itu. Raja Goblin mengaum sangat keras, sangat kesal dengan gangguan manusia mungil itu. Dia menggertakkan gigi, lalu mengayunkan tongkat. Bertekad menyapu bersih siapapun yang berani melawannya. Pedang Solin beradu kuat dengan senjata monster, memicu percikan api beterbangan kemana-mana. Kalian setuju kan denganku? Dia tidak berniat menang. Dia cuma mengulur waktu agar Gu Xiaoyu bisa keluar dari sana. Ayo kumpul, kita bakal lihat Solin mendarat dan jelasin taktik bos ke timnya. Dia sadar pola serang si raja itu selalu incar target yang jaraknya paling dekat sama tubuh. Raksasanya langsung ambil kendali. Dia teriak kasih aba-aba ke para siswa. Berhenti panik, fokus pancing monsternya buat buka celah serangan balik yang super rapi. Dengar suara tegasnya itu. Si cewek pemanah akhirnya sukses kuasai diri. Dia mengangguk mantap, janji bakal narik perhatian si monster dan bikin repot sebentar. Solin lalu melirik Gu Xiaoyu, nyuruh dia pakai kekuatan serangannya yang tinggi buat ngikis nyawa monster itu. Akhirnya mereka punya rencana jitu lewati simulasi gila ini. Dua cewek itu menyatukan serangan, si pemanah siapkan busur dan Gu Xiao mulai menyalurkan sihirnya. Secercah harapan akhirnya muncul. Hujan panah dan ledakan sihir langsung menghantam dada Raja Goblin itu tanpa ampun. Bar nyawanya perlahan turun. Ini bukti kuat kalau si raksasa bukan makhluk abadi dan bisa banget dikalahkan. Gada monster itu cuma nabrak tanah kosong, bikin si cewek pemanah langsung bersorak kegirangan. Kerjasama tim mereka beneran mulai membuahkan hasil lawan kekuatan bos yang super overpower ini. Solin suruh mereka terus menekan. Pantang kasih waktu monster itu pulih. Ritme mereka udah pas, tapi pertempuran epik ini masih panjang. Murka karena diserang terus, Raja Goblin mengaum kencang. Dia jelas bukan cuma monster tanpa otak. Dia ini raja sejati, dan gak sudi tumbang semudah itu. Perhatikan baik-baik ya. Ini penting banget. Makhluk raksasa itu mengangkat tinju besarnya. Kumpulkan tenaga buat hantaman bumi fatal. Udara bergetar penuh energi destruktif. Dia siap keluarkan jurus pamungkasnya. Bos itu menghantam tanah keras, melepas gelombang kejut raksasa yang langsung membelah arena. Puing berterbangan. Benturan itu mengoyak tanah. Hancurkan total formasi rapi mereka dalam sekejap mata. Solin mau teriak, kasih peringatan, tapi telat. Ledakan itu menghantam telak si pemanah, melemparnya jauh, sementara seluruh tim langsung tumbang tak tersisa. Raja Goblin berdiri angkuh. Wujudnya kayak gunung otot hijau raksasa penuh niat jahat. Rambut kepang hitam dan mata kuning menyalanya. Dia kelihatan siap menghancurkan sisa petarung di sana. Sekarang sisa Solin dan Gu Xiaoyu yang hadapi bosnya. Mereka berdiri bersisian di tengah puing formasi. Dua murid baru lawan monster yang baru aja meratakan semua teman sekelas mereka. Gu Yu menatap MC kita. Suaranya gemetar. Nanya apa mereka punya peluang. Tanpa teman lain, persentase menang rasanya beneran nol besar baginya. Solin gak panik, meski dia nyaris aja keceplosan pakai istilah gamer. Dia nanya sisa kekuatan mentalnya, wajib tahu pasti sisa berapa bola energi yang bisa ditembakkan. Cewek ini genggam erat tongkatnya, ngaku cuma sanggup 2 tembakan lagi. Sedikit sih, tapi di situasi super genting begini, itu harus cukup. Dia bilang, tembak kepala bakal kasih damage kritikal. Tapi Gu Yu cemas sama kecepatan monster itu. Akurasi jadi masalah besar karena target gerak cepat banget kayak kilatan hijau ngamuk. Solin malah menyeringai. Matanya menyipit penuh rasa percaya diri baru. Kalau monster itu terlalu cepat, dia bakal cari cara buat menguncinya. Detik itu juga, dia aktifkan bakat tersembunyinya, kejeniusan akademis. Kalian pasti nungguin momen ini kan? Matanya bersinar biru terang, antar muka sistem muncul, tanda dia mulai main serius sekarang. Sistem memindai sang bos, mendeteksi skill gelombang kejut andalan milik monster itu. Kemampuan gila ini ngasih damage benturan masif dan efek stun 3 detik buat siapa aja di dekatnya. Bahaya banget. Ingatannya mundur ke masa lalu. Waktu semua orang ngejek dia pecundang tak berguna. Dulu bakat uniknya dianggap ampas. Tapi sekarang semuanya bakal berubah. Dengan aura energi gelap mengelilinginya, Solin deklarasikan ini adalah medan tempurnya.
Bukan lagi anak baru ampas. Dia jenius taktis dengan kekuatan pemecah dunia. Sistem berbunyi. Sukses menyalin skill gelombang kejut milik Raja Goblin. Berbekal kekuatan sang bos sendiri di tangannya. MC, kita bersiap membalikan keadaan pertempuran epik ini. Srolin menatap Raja Goblin dengan cahaya biru dingin di matanya. Bukan sekadar cari celah. Dia menganalisis setiap gerakan bos pakai presisi pro gamer. Raksasa itu angkat tangannya, kumpulkan energi super besar untuk serangan gelombang kejut. Srolin gak gentar sama sekali, nekat menerjang bahaya tepat saat tanah mulai retak. Dia hitung timing super pas, sadar tinggi Raja Goblin bikin serangannya lebih lambat dari miliknya. Berkat skill salinan tadi, dia yakin versinya bakal aktif duluan. Jendela sistem berkedip saat Srolin picu skill gelombang kejut salinan. Pupilnya melebar ke titik serang bos. Kita sudahi di sini, dijamin kalian pengen banget lihat lanjutannya. Pegang kursimu, kita akan melihat bentrokan udara paling epik. Pedang Srolin menahan kekuatan brutal Raja Goblin. Getarannya menjalar hingga ke lengannya, disusul ledakan cahaya luar biasa yang menerangi segalanya. Taktik itu berhasil. Raja Goblin lengah total. Energinya sendiri berbalik menghantam dan membuatnya terhuyung mundur. Monster itu mengaum frustrasi. Tubuh raksasanya bersinar dengan sisa energi saat ia terhuyung tanpa pertahanan. Celah sempurna yang Srolin tunggu akhirnya terbuka lebar di depan mata. Srolin menancapkan pedangnya ke tanah untuk menahan tubuhnya dari guncangan hebat. Napasnya tersengal. Beban menggunakan jurus tingkat tinggi itu jelas menguras habis tenaga fisiknya. Dia menarik napas lega, puas, karena strateginya jitu. Otaknya berputar cepat, menghitung angka demi angka untuk memastikan setiap keuntungan taktis tetap berada di tangannya. Sial, Raja Goblin pulih lebih cepat dari perkiraan dan menyiapkan serangan baru. Srolin melirik layarnya. Jurus gelombang kejut punya jeda 30 detik. Dan dia masih butuh 22 detik lagi. Udara bergemeretak dengan kilat ungu saat bos itu menyiapkan serangan lanjutan yang sangat menghancurkan. Ledakan energi menyapu seluruh area, memaksa para siswa baru untuk tetap waspada tingkat tinggi. Guso berdiri di kejauhan. Tongkat sihirnya memancarkan kekuatan yang sangat intens. Raja Goblin dibombardir tanpa henti oleh kilatan petir sihir. Bar kesehatannya terus terkikis sedikit demi sedikit tanpa ampun. Meski begitu, dia masih tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang dengan status rendah Srolin bisa membatalkan jurus bos sekuat itu? Gadis itu juga hampir mencapai batas maksimalnya. Berjuang menstabilkan tongkat demi satu tembakan pamungkas. Kesehatan Raja Goblin sudah sangat kritis. Dan monster itu mulai bertindak nekat. Ia bersiap menjatuhkan bobot raksasanya pada siswa keras kepala yang terus menghalanginya. Bos itu mengangkat batu super besar, siap meremukkan apapun di jalurnya. Tahan napasmu. Srolin terpojok dan jeda jurusnya masih tertahan di angka 16 detik. Tanpa ada jalan menghindar, dia menggertakkan gigi dan memutuskan menahan hantaman itu. Dia tidak akan lari. Dia akan bertahan dengan cara apapun. Batu raksasa itu menghantam keras, tapi Srolin bertahan menggunakan sisa mananya untuk meredam benturan. Pecahan energi digital menyebar saat dia menerima serangan itu langsung. Guyu meneriakkan namanya, melihat debu dan puing menelannya bulat-bulat. Dia sangat ketakutan, memikirkan temannya tidak selamat dari hantaman itu. Asap mulai menipis, memperlihatkan Raja Goblin berdiri pongah di area benturan. Ia tampak menang sejenak saat mengamati kerusakan. Srolin muncul dari asap, babak belur dan lengan bajunya robek, tapi dia masih berdiri. Dia memberi isyarat bahwa dirinya baik-baik saja. Saat penghitung waktu mundur ke 10 detik, bos itu mengangkat tinjunya. Tapi Srolin menyadari jaraknya terlalu jauh. Kalau dia tidak memangkas jarak, jurusnya tidak akan bisa membatalkan serangan bos. Dia berlari mati-matian, meluncur tepat di bawah titik pusat gravitasi monster itu. Tersisa 3 detik di waktu sebelum dia bisa menyerang. Dia menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan. Bajanya bergetar hebat saat jurusnya mengisi ulang. Kita semua menantikan momen ini. Jeda waktu mencapai 0, dan Srolin melepaskan gelombang kejut dari jarak super dekat. Energi ungu berkobar terang, berhasil menghentikan serangan putus asa terakhir dari Raja Goblin itu. Sistem mengonfirmasi aktivasi kopi shockwave lagi. Udara di sekeliling mereka hancur berkeping-keping akibat kekuatan benturan jarak dekat tersebut. Srolin berteriak pada Gusoyu, menyuruhnya menembak saat bos itu pusing dan tak punya pertahanan. Guyu tanpa ragu menyalurkan setiap tetes sihir terakhir ke dalam tongkat miliknya. Sinar cahaya cemerlang menembus udara, melesat lurus ke arah bos. Serangan itu telak, dan bar kesehatan Raja Goblin akhirnya benar-benar habis tak bersisa.
monster itu mulai larut menjadi piksel biru. Terornya berakhir sudah. Serangkaian notifikasi langsung membanjiri pandangan Shirolin. Bos itu sudah kalah dan misi opsional selesai. Dia berdiri di antara sisa digital, akhirnya bisa melepaskan semua ketegangan yang membebani. Tenaganya habis dan pedangnya jatuh bergemerincing ke tanah. Adrenalinnya memudar cepat. Hanya menyisakan kelelahan total yang luar biasa. Solin terdiam sesaat untuk mencerna kemenangan epik ini saat Gushou mulai mendekat. Mereka sungguh berhasil mengalahkan bos terakhir dari level tutorial. Dia pun pingsan di atas rumput. Kehabisan energi. Pandangannya mulai kabur karena kelelahan luar biasa. Guyu menatapnya dengan ekspresi campuran antara rasa khawatir dan sangat kagum. Solin sadar. Dia tidak akan bisa menyelesaikan misi akhir dengan kondisi begini. Adegan berpindah ke ruang rapat canggih akademi. Sekelompok anggota staf berkumpul mengelilingi meja bundar, sedang meninjau data pendaftaran siswa baru. Menteri Penerimaan Siswa menarik napas panjang dari sebatang rokok di tangannya. Melihat hasil tes siswa, dia siap memberikan ringkasan akhir. Dia mencatat ada 1.360 siswa di 12 kelas. Hampir separuh siswa mulai di peringkat F. Tapi percayalah padaku, kejutan aslinya di akademi ini baru saja akan dimulai. Sini kumpul tahun ini ada 15 murid yang sukses meraih evaluasi peringkat S bergengsi. Angka yang luar biasa tinggi untuk satu angkatan. Beritanya langsung bikin seisi ruangan heboh banget. Para instruktur sampai nggak percaya mereka dapat angkatan murid baru yang sekuat ini. Wang Dalan nyender santai sambil senyum sombong. Pamer kalau kelasnya punya 2 murid super berbakat itu. Instruktur di sebelahnya nyaut. Kalau kelasnya juga punya 2, tapi mereka cuma sampai peringkat B. Sang menteri mematikan rokoknya, memastikan ada 13 murid bertalenta tingkat tinggi di sana. Dia lalu berterima kasih atas kerja keras semua orang selama masa perekrutan ini. Instruktur Hucuan cuma menopang dagu dengan wajah kecewa. Kelihatannya kelasnya sama sekali nggak mencetak satu pun talenta menonjol kali ini. Menteri itu menoleh ke Chin Chuan, mengangguk walau kelas 7 gagal capai zona aman. Mereka sukses cetak 2 rekor sejarah sekolah. Chin Chuan kelihatan kaget. Mikir rekor gila macam apa itu? Menteri Penerimaan lanjut bicara, mengangkat satu jarinya untuk ngasih penekanan yang kuat. Dia jelasin, kalau belum pernah ada satu kelas yang mencetak 2 murid peringkat S tanpa punya bakat. Bawaan sama sekali. Dia menunjuk layar hologram di belakangnya, nampilin statistik kelas 7, dan langsung ngebongkar rekor pertamanya. Salah satu murid itu sukses mecahin rekor status kecerdasan tertinggi buat murid baru sepanjang sejarah akademi. Perhatikan baik-baik, Chin Chuan cuma bisa melongo. Nggak percaya pas rekor kedua akhirnya disebut. Hasilnya benar-benar kebalikan. Rekor status keseluruhan paling rendah yang pernah ada untuk murid baru sepanjang sejarah. Menteri itu lalu mencatat kalau 2 rekor ini milik 2 murid peringkat S yang sama. Kejanggalan ini benar-benar menarik sampai kepala sekolah sendiri ikut turun tangan buat mantau mereka. Balik lagi ke lorong akademi. Proses teleportasinya sudah selesai. Zairolin berdiri di antara yang selamat. Ngerasain tubuhnya langsung sembuh. Pas luka digitalnya lenyap tak berbekas. Tampilan sistemnya langsung memperbarui hasil misi terakhir yang epik. Dia resmi nyelesain 3 tujuan tutorial. Dapat peringkat S, ditambah 40 kredit, dan 800 poin pertukaran. Solin natap layar itu. Masih lumayan linglung sehabis bertarung. Dia ingat betul, sempat pingsan. Tapi sistem nunjukin dia, entah gimana, sukses nyelesain misi pertama, capai zona aman. Dia sekilas ngelihat Gushou berjalan lewat. Dikelilingi cahaya digital biru yang pudar, dia mulai mikir, apa cewek itu yang bawa dia ke tempat aman pas dia tumbang di gua? Tiba-tiba, suara familiar manggil namanya dari ujung lorong. Seorang murid yang dia tolong saat serangan goblin lari ke arahnya. Wajahnya penuh kelegaan. Dia berterima kasih banget ke Solin dan Gushou. Sadar dia nggak bakal dapat evaluasi peringkat A tanpa bantuan mereka. Cewek itu jelas bersyukur banget bisa selamat dari mimpi buruk itu. Dia nunduk malu. Ngaku ngerasa nggak berguna pas dia pingsan kena efek gelombang kejut pertarungan tadi. Dia penasaran banget, apa mereka beneran sukses ngalahin Raja Goblin setelah dia tumbang? Solin ngasih senyum kecil yang pede dan mastiin kalau mereka udah beresin tugasnya. Cewek itu kegirangan. Kepercayaannya sama kemampuan mereka benar-benar terbayar lunas. Dengusan tajam dari dekat langsung ngerusak suasana. Wang Dalan berdiri di sana, kelihatan kesal banget sama kehadiran dan kesuksesan Solin. Dia mendecih. Nganggep Solin bisa selamat cuma gara-gara murni hoki doang. Kalian pasti tahu kan? Di matanya, orang dengan status ampas pasti udah kalah. Ratusan kali kalau nggak numpang tenar sama Guyoyo. Mulutnya langsung kicep pas Guyoyo beneran mendekat. Cewek itu jalan ngelewatin dia dengan gaya dinginnya, matanya cuma tertuju ke Solin.
Guyu berhenti tepat di depan Solin sambil ngebenerin letak kacamatanya. Dia bilang langsung ke Solin kalau dia mau ngomong berdua saja soal pertarungan yang baru selesai. Tadi, mereka pun pindah ke sudut lorong yang sepi biar jauh dari tatapan kepo para murid lain. Suasana di antara mereka sepi, tapi kerasa berat, sama banyak pertanyaan. Guyu mulai dengan ngucapin makasih atas bantuannya di zona aman. Solin cuma senyum santai, bilang kalau itu cuma langkah saling menguntungkan buat maksimalin hadiah mereka berdua. Dia dorong kacamatanya ke atas, natap mata cowok itu tajam. Dia tahu kebenarannya. Kalau Solin gak gagalin jurus Raja Goblin, dia gak bakal pernah nemu celah buat serangan penentu kemenangan. Solin langsung diam, sadar betapa tajamnya insting cewek di depannya. Dia bisa lihat otak cewek itu berputar, ngitung setiap detail aksi gila Solin selama pertarungan tadi. Dia nekanin kalau dari nilai statusnya, secara teori jelas. Mustahil banget buat dia bisa ngegagalin serangan bos kayak gitu. Dia maklum Solin punya rahasia, tapi janji bakal tutup mulut kalau ada yang nanya. Solin mengusap belakang lehernya, ngucapin terima kasih yang tulus banget. Dia lega banget cewek itu nggak niat kepo soal bakat terpendamnya, atau gimana dia bisa ngeluarin jurus-jurus maut itu. Guyu ngeluarin papan nama dan ngajak temenan lewat sistem komunikasi canggih mereka. Dan jujur aja, kalian pasti nggak sabar nunggu aksi epik mereka selanjutnya. Ikuti saya. Solin akhirnya setuju, dan gadis itu mulai memandunya melewati seluruh prosesnya. Dia menyuruhnya membisikkan kata otak cerdas untuk membuka antarmuka pribadinya. Solin mengikuti arahannya dan benar-benar fokus pada perintah itu. Partikel digital biru mulai berputar mengelilinginya saat sistem langsung merespons pikiran kuatnya. Layar info dasarnya muncul, menampilkan status dan sumber dayanya. Dia punya poin yang lumayan, tapi semua atributnya masih sangat rendah dan jujur saja, agak menyedihkan. Gusio meminta ID siswanya untuk mengirimkan permintaan pertemanan itu. Dia melihat panelnya dan membacakan nomor identitasnya. Beberapa detik kemudian, notifikasi permintaan pertemanan langsung muncul di layar miliknya. Ternyata dari Gusio, menunggu konfirmasi untuk segera menautkan kedua akun mereka. Dia menekan tombol terima dan sistem mengonfirmasinya. Sepertinya dia resmi mendapatkan sekutu pertama di dunia baru yang sangat aneh ini. Tiba-tiba, suara keras yang menggelegar bergema di seluruh area aula. Qinchuan berdiri melipat tangan, menyuruh semua yang memiliki evaluasi peringkat F berkumpul di pintu masuk sekarang juga. Dia juga tidak main-main dengan siswa lainnya, menyuruh mereka berhenti melamun. Dia memerintahkan semuanya membuka navigasi peta dan langsung menuju lapangan tengah. Qinchuan menatap kerumunan dengan tajam, memastikan tidak ada satupun siswa yang berani tertinggal. Solin dan Gusio saling bertukar pandang cepat sambil bersiap untuk bergerak. Perhatikan bagian ini. Solin mengangguk dan berjalan keluar. Kalian dan saya pasti penasaran apa rencana gila akademi setelah fase tutorial ini. Sambil terus berjalan santai, Solin membuka peta holografiknya. Dia menyadari bahwa untuk pergi ke lapangan dari area kelas umum, mereka harus mengambil jalan memotong melewati halaman. Dia mencuri pandang ke arah Qinchuan di kejauhan, benar-benar penasaran dengan motif instrukturnya. Dia tidak tahu apakah Qinchuan mencari Gusio karena peringkat S miliknya, atau instruktur itu menyadari sesuatu tentang performa unik Solin. Mereka muncul di bawah sinar matahari, menghadap ke stadion raksasa. Ribuan siswa sudah berkumpul di lapangan hijau di bawah langit yang cerah. Solin melihat sekeliling kerumunan yang makin besar, merasa sedikit kewalahan melihat jumlah orang yang begitu banyak. Dia jadi bertanya-tanya, apakah kehilangan begitu banyak orang dari dunia nyata secara bersamaan akan menyebabkan kekacauan yang sangat besar. Guyu menyusulnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Solin pun sadar bahwa dia melamun dalam pikirannya sendiri untuk waktu yang cukup lama. Sebuah suara berteriak keras menyuruh semuanya membuka jalan. Menembus obrolan bising, kerumunan membelah saat kakak kelas mengatur pertemuan raksasa itu. Seorang pemuda berambut biru memimpin di depan. Ekspresinya tenang dan profesional. Dia menginstruksikan para siswa berdiri di formasi kelas mereka dan menghindari berdesakan satu sama lain. Dia melangkah naik ke podium, diapit oleh anggota staf tingkat tinggi lainnya. Kristal biru melayang mengorbit panggung, memancarkan cahaya lembut. Dia memperkenalkan diri dengan senyum sopan sebagai presiden Dewan Siswa dari akademi ini. Dialah yang secara resmi menyambut para mahasiswa baru di upacara formal pertama mereka. Para siswa berkumpul di lapangan saat suara pengumuman bergema. Kepala sekolah sedang terlambat, jadi upacara ini resmi dimulai tanpa dirinya. Tahan napas kalian! Tiba-tiba auman petir mengguncang akademi. Benar-benar menenggelamkan suara pengumuman tadi. Solin langsung mendongak. Matanya menyipit tajam saat dia merasakan sesuatu yang sangat besar mendekat.
Kerumunan meledak dalam kebingungan. Siswa menunjuk dan berteriak ketakutan saat suaranya semakin keras menggelegar. Semua tegang menebak apa yang membuat suara itu. Seekor naga ungu raksasa turun dari langit. Sayapnya memberikan bayangan gelap pada para siswa yang ketakutan. Ini benar-benar monster dari legenda yang muncul tepat di depan mata mereka. Mata Solin membelalak. Tak percaya menatap makhluk itu. Dia sangat terkejut melihat naga asli secara langsung. Sangat jauh berbeda dari apapun di dunianya. Naga raksasa itu membuka mulutnya, mengeluarkan auman yang membuat tulang mereka bergetar. Mata bercahaya dan gigi tajamnya membuatnya terlihat seperti pemangsa yang bisa memusnahkan mereka dalam sekejap. Kehadiran murni monster itu benar-benar melumpuhkan semua orang. Zerolin merasa tidak mampu mengambil satu langkah pun. Tubuhnya membeku oleh rasa takut mendalam. Di sebelahnya, bahkan Gusyo yang brilian terlihat gemetar. Ketenangan yang biasa ia tunjukkan hancur. Dia berdiri kaku. Matanya terbelalak dengan teror naluriah yang sama yang mencengkeram semua orang. Naga itu mendarat dengan suara keras di dekat meja staf, menciptakan angin kencang. Bertengger dengan tenang di punggungnya adalah pria tua berambut putih dan berjanggut. Dia melompat turun dengan senyum sangat santai, meminta maaf atas keterlambatan yang terjadi. Dia menyebutkan harus mengurus sesuatu, seolah menunggang naga adalah hal biasa. Ini adalah kepala sekolah Dawn Academy. Sosok yang mengesankan dengan jubah abu-abu dan ungu. Dia membawa tongkat besar dengan bola ungu menyala yang memancarkan aura kekuatan luar biasa. Pemuda berambut biru berompi itu menyapanya dengan gugup. Dan percayalah, kita tidak siap melihat kelanjutannya. Oke, mari kita mulai. Presiden murid dengan sopan nyebut kedatangan kepala sekolah ini terlalu lebay. Kepala sekolah cuma mendecih. Balas bilang kalau dia naik kadar raksasa ini bukan buat pamer. Jelas banget, si kakek ini gak sabaran sama basa-basi formalitas. Dia jelasin lagi buru-buru. Dan naik naga itu, satu-satunya cara biar gak telat. Si naga kelihatan agak bete, karena dianggap kayak taksi biasa. Kakek ini malah ngancam bakal jadiin kulit naganya sofa, kalau berani nakut-nakutin murid lagi. Naga itu cuma bisa ngeluarin asap kecil. Jelas banget dia ketakutan setengah mati. Zolin merhatiin semuanya. Sadar cuma pria ini yang punya kuasa buat lihat bakat terpendamnya. Dia tahu harus ekstra hati-hati di depan orang sekuat ini. Menghadap ke kerumunan, kepala sekolah bilang, udah lihat hasil ujian masuk? Dia ngaku angkatan murid baru. Kali ini lumayan bagus juga. Mata biru tajamnya menyapu para murid, seolah dia bisa melihat langsung menembus jiwa mereka. Tatapan itu terasa seperti sedang mencari sesuatu yang sangat amat spesifik. Zolin merasakan beratnya tatapan itu, dan langsung tegang. Otak analitisnya langsung berputar menebak apa niat si kakek. Kepala sekolah menghantamkan tongkatnya ke tanah, mengaktifkan sihir pengeras suara, lingkaran sihir menyala di bawahnya, memancarkan aura kekuatan luar biasa. Dia akhirnya mutusin buat lewatin semua basa-basi dan perkenalan namanya. Ngerasa murid-murid punya hal lain buat dipikirin. Dia sadar banyak yang diundang ke sini lewat cara aneh atau bahkan kurang menyenangkan. Dia paham betul kalau mereka pasti merasa lumayan kesal sama semuanya. Dia nyuruh mereka komplain langsung ke bagian penerimaan yang ngirim surat undangan di tengah malam buta. Dia nunjuk seorang staf yang keringatan parah dan cuma bisa ngasih hormat super canggung. Para murid baru lirik-lirikan, mencerna omongan ceplas-ceplosnya. Sementara yang lain lega banget. Naga itu nggak makan mereka. Coba perhatikan baik-baik bagian ini. Nada suara kepala sekolah mendadak jadi dingin. Waktunya berhenti bercanda dan hadapi kenyataan. Sambil angkat tangan, dia ngumumin peran asli mereka di dunia ini. Mereka bukan cuma murid biasa, tapi para kolonis. Dia nyebut nama dunia baru mereka, planet Norma. Di belakangnya, bayangan monster eksotis dan daratan luas yang belum terjamah muncul. Dia ngejelasin kalau tujuan utama Akademi Fajar ini cuma buat melatih perintis kolonis paling hebat. Untuk dunia baru itu, monster-monster raksasa mengintai di latar belakang saat dia bicara. Pengingat kelam soal bahaya yang bakal segera mereka hadapi. Dia negasin kalau kehidupan normal mereka udah benar-benar tamat tepat saat mereka membuka surat. Penerimaan akademi itu nggak ada jalan kembali. Dia bilang, mulai hari ini, beberapa bisa jadi jenderal besar, memimpin pasukan dan menaklukkan daratan baru. Yang lain mungkin bangkit sebagai penyihir agung, mengendalikan hukum sihir dunia. Dia bahkan bilang beberapa bisa aja jadi pemimpin dan raja yang bikin aturan di sana. Peluang kekuatannya benar-benar nggak terbatas. Janji soal kekuatan dan kehidupan abadi bikin semua murid langsung bersorak penuh semangat. Bagi banyak orang, harta karun planet Norma adalah peluang dapetin kehidupan yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Akhirnya, dia ngumumin aturan baru yang ngelanggar tradisi lama akademi. Kalian pasti mikir masuk duluan itu asyik, kan? 3 murid terbaik di ujian nanti bakal dapat hak ke sana lebih awal. Tatapan kepala sekolah jadi super berat. Nekenin betapa seriusnya hal ini. Jalan pintas menuju kekuatan, tapi juga risiko yang sangat masif. Presiden murid berusaha keras buat motong pembicaraan. Dia khawatir soal keamanan murid baru. Tapi dia langsung kicep dan minta maaf pas ditatap tajam sama kepala sekolah. Aturan baru, diketok palu, kepala sekolah membubarkan upacara. Bilang dia udah muak sama omong kosong. Presiden murid cuma bisa pasrah ngikutin. Zolin diam di tempat, mikir keras soal reaksi ekstrem yang ditunjukin presiden murid tadi. Dia curiga hadiah masuk awal itu jauh lebih berbahaya dari kelihatannya. Saat kerumunan sepi, ada suara manggil dia dari belakang. Nada suaranya tegas dan gak asing banget di telinga Zolin. Dia noleh dan lihat instruktur Cincuan berdiri di sana. Kelihatan sangar dan semenyeramkan biasanya. Zolin heran, ngapain instruktur ini nyariin murid dengan status terendah seakademi? Cincuan pun langsung ngejelasin situasinya. Karena murid terbaik Kucio nolak, posisi ketua kelas 7 jatuh ke orang berikutnya di daftar, yaitu si Zolin. Dia nyuruh Zolin dengerin, karena posisi ketua kelas punya keuntungan besar kayak kredit ekstra, kuota, sumber daya, dan hak istimewa lainnya. Notifikasi hologram muncul ngesahin posisinya. Cincuan bilang buat beban kayak dia, posisi ini tuh penyambung nyawa. Instruktur itu pergi gitu aja. Bilang sistem otomatis bakal ngirim buku panduan dan Zolin disuruh cari tahu semuanya sendiri. Jadi, menurut kalian pintu macam apa yang baru aja terbuka buat Zolin? Kata hak istimewa terus terngiang di kepalanya sekarang. Dia pun melangkah pergi. Teman-teman, ayo kita intip asrama raksasa tempat jagoan kita ini bakal tinggal selama bersekolah di Dawn Academy. Di meja depan, senior berambut coklat pendek bernama Jang Tinting lagi sibuk banget ngoceh soal aturan jam malam yang super ketat ke anak-anak baru. Saat Shrolin mendekat, cewek ini memberinya tatapan dingin yang meremehkan. Jelas menganggapnya cuma anak baru yang cupu. Tapi matanya langsung berbinar semangat pas ngecek kartu identitasnya dan sadar kalau cowok ini ternyata ketua kelas. Sikapnya langsung berubah total 180 derajat. Dia menepuk bahunya, bilang kalau orang yang bisa jadi ketua kelas pasti super luar biasa. Shrolin cuma melihat saat dia menyerahkan seragam barunya, sambil menjelaskan kalau angkatannya ditandai dengan kain warna hijau. Senior itu lalu mengantarnya naik ke kamarnya, asrama khusus ketua kelas yang super eksklusif. Padahal, anak-anak lain harus rela berbagi kamar berdua. Dia menyerahkan kartu identitas emasnya, mengingatkan agar tidak sampai hilang, karena kartu itu dipakai untuk semuanya. Dari jam malam sampai absensi kelas, Tinting mengedipkan mata dan menawarkan diri jadi mentornya. Dia bilang, hubungi saja kalau butuh bantuan soal kehidupan sekolah. Terus, sambil melambaikan tangan untuk pamit. Shrolin jelas sadar betapa sikap seniornya itu langsung jauh lebih ramah begitu tahu soal status ketua kelasnya. Dia merapikan kamarnya, mulai sadar penuh kalau di akademi ini, kekuatan dan pangkat sangat menentukan cara orang memperlakukanmu. Waktunya serius. Dia mulai memunculkan jadwal pelajaran hologram miliknya untuk menyusun rencana. Kurikulum yang akan dia ambil nanti. Muncul daftar panjang yang gila banget. Mulai dari ilmu pedang dasar sampai geografi dan bahasa dari dunia baru. Coba kalian lihat wajahnya. Dia melongo, menatap layar. Syok berat melihat betapa banyaknya kelas yang harus dia ambil. Keringat dingin langsung mengucur deras. Dia baru sadar, selain kelas wajib, dia masih harus memilih 4 kelas tambahan berbasis atribut. Dia mencoba memaksa dirinya untuk tenang. Mengingat meski bebannya gila-gilaan, bakat keajaiban tersembunyinya bakal bikin ini semua sangat mungkin terjadi. Dia tahu, atributnya yang lemah adalah ancaman besar. Jadi, satu-satunya pilihan adalah meningkatkan semuanya secepat kilat tanpa membuang waktu. Efisiensi belajar 100% dari bakatnya adalah senjata rahasia andalannya. Dan dia tahu betul kalau dia sama sekali tidak boleh menyia-nyiakan potensinya. Dia pun memilih ilmu pedang dasar sebagai fokus utamanya. Karena ini adalah keahlian yang paling serbaguna untuk pemula sepertinya. Lalu, dia melengkapi jadwalnya dengan kelas seni fisik dan meditasi. Berniat meningkatkan kemampuan bertahan hidup serta fokus mentalnya. Menu hologram itu menampilkan daftar pilihan akhirnya, termasuk sejarah umum dan bahasa universal dari Norma. Setelah jadwal kelasnya dikonfirmasi, Shrolin memantapkan tekadnya. Dia tahu kalau di akademi ini, cuma kekuatan yang paling penting. Besoknya,
Shrolin sudah siap di arena latihan ilmu pedang. Suara berirama dari pedang kayu yang menghantam tiang terdengar menggema di udara. Dia super fokus pada setiap ayunan, mengawasi poin pengalaman ilmu pedang dasarnya yang terus naik setiap kali memukul. Bakat ajaibnya aktif maksimal, menyoroti mekanika sempurna dari tiap serangannya, sementara efisiensi belajarnya menjadi 2 kali lipat. Dia terus memukul dengan ritme yang tanpa henti, menyadari kalau selama dia memahami dasarnya, kemajuannya bakal jauh lebih cepat dan gila. Pesan sistem muncul, mengonfirmasi dia sudah mencapai level 3 ilmu pedang. Dan atribut kekuatannya juga sudah naik dari 2 menjadi 3. Shrolin berhenti sejenak. Kalian sadar kan? Ternyata teorinya selama ini benar. Meningkatkan level keahliannya adalah jalan paling instan untuk mendongkrak pertumbuhan atribut dasar miliknya. Di dekatnya, ada anak baru yang ambruk ke tanah. Menangis gara-gara sudah tidak tahan lagi dan lengannya rasanya mau copot. Sebuah pedang besar tiba-tiba menghantam lantai batu. Diiringi suara tajam yang mengejek betapa menyedihkannya penampilan murid baru tahun ini. Ini dia Chang'e, senior tahun ketiga, berambut ungu panjang, yang jadi guru pengganti mereka. Instruktur galak yang menuntut kesempurnaan, mutlak. Dia dengan tegas mengumumkan tidak ada yang boleh pulang sebelum tingkat ilmu pedang dasar mereka mencapai level 3. Mengabaikan rengekan murid yang memeluk tiang, semua murid baru benar-benar merasa putus asa. Tahu banget kalau mencapai level 2 saja, butuh berjam-jam mengayunkan pedang tanpa henti. Shrolin malah maju mendekati instruktur seram itu. Wajahnya datar, meski keringat bercucuran di wajahnya. Dia santai bilang kalau dia sudah mencapai syarat level 3 dan minta izin untuk pergi mengikuti kelas selanjutnya. Chang'e melirik sinis sambil menyilangkan lengan, menatap tajam untuk menilai anak baru yang terlihat biasa saja ini. Dia bertanya apa cowok ini bercanda. Karena ini baru 2 jam di hari pertama sekolah mereka. Chang'e berdiri menjulang di depan Shrolin, menatapnya rendah dengan rasa jijik. Dia tidak percaya cowok beruntung dengan status semenyedihkan ini bisa jadi parasit di timnya untuk dapat evaluasi tingkat S. Matanya menyipit curiga. Menurut kalian, apa dia bakal percaya? Kita tunggu kelanjutannya nanti. Coba bayangkan posisi kita. Alasan bocah baru ini kedengaran cuma kayak trik murahan buat bolos kelasnya. Tapi Shrolin sama sekali tidak mundur. Dia malah menyuruh instrukturnya mengecek panel status jika memang tidak percaya. Bocah ini tetap teguh walau aura instrukturnya sangat mengerikan. Chang Nuda malah tersenyum remeh. Sama sekali malas melihat angka digital yang membosankan. Instruktur ini punya cara langsung yang jauh lebih ekstrem untuk menguji kemampuan asli muridnya. Peringatan sistem berwarna merah menyala di udara, menandakan instrukturnya mengaktifkan izin mengajar tingkat tinggi. Atmosfer di arena tersebut langsung berubah drastis dalam sekejap mata. Sistem arena simulasi latihan mulai terbuka, mengubah seluruh dunia di sekitar mereka menjadi format digital. Chang'e berdiri bersiap ketika tanah di bawah mereka mulai berubah menjadi arena yang super kelam. Tiba-tiba saja Shrolin terlempar ke dalam dimensi bernuansa ungu gelap. Dia langsung menggenggam pedangnya erat-erat saat tumpukan tulang belulang mulai bergerak tepat di depan matanya. Chang'e mengalami transformasi total. Seluruh tubuhnya kini terbalut armor tulang yang sangat tajam. Dia mengayunkan pedang bergerigi raksasa bercahaya yang membuat senjata dasar Shrolin terlihat sepele. Simulasinya kini aktif sepenuhnya, menampilkan kuburan super luas dengan lautan tengkorak di mana-mana. Struktur tulang rusuk raksasa menjulang tinggi, menutupi medan tempur saat sistem menyambut kedatangan mereka. Dia menjelaskan bahwa dimensi ini dibangun dengan biaya sangat mahal demi meniru kerasnya hukum di dunia nyata. Shrolin terlihat begitu kecil di tengah pemandangan tulang bergerigi ini. Dia meyakinkan kalau Shrolin tidak akan benar-benar gugur di simulasi ini. Tapi nadanya sama sekali tidak menenangkan. Dia berdiri tepat di belakangnya seperti bayangan gelap. Sorotan tajam ke wajahnya memperlihatkan tatapan sedingin es bagaikan predator. Perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Dia memperingatkan walau nyawanya aman di sini, semua rasa sakitnya 100% nyata. Pasukan tengkorak pun merangkak keluar dari tanah. Mata ungunya menyala penuh niat jahat. Chang mengawasinya dengan senyuman sadis. Setelah menghabiskan poin dalam jumlah gila-gilaan demi menyiapkan semua ini, dia memprovokasi Shrolin untuk membuktikan ilmu pedang level 3-nya di pertarungan sungguhan. Sementara kawanan prajurit tengkorak bangkit di belakangnya. Shrolin menoleh ke belakang, sadar dia sudah terkepung sepenuhnya. Sang instruktur malah duduk manis di singgasana tulang,
menikmati kekacauan dari atas. Dia menekankan kalau prajurit tengkorak ini, kekuatannya setara dengan para goblin yang Solin hadapi. Saat ujian kemarin, dia memberikan tawaran manis sekaligus jebakan. Berjanji jika bocah ini bisa menaklukkan dungeon ini, dia bebas bolos kelasnya hari ini dan selamanya. Solin berhasil merunduk tepat waktu dari tebasan pedang raksasa. Jendela sistem muncul memperjelas tantangan gilanya. Bertahan selama 40 menit, atau tumbangkan 20 tengkorak. Solin menggenggam pedangnya. Rahangnya mengeras saat tantangan mematikan ini resmi dimulai. Keringat dingin menetes di dahi Solin saat sadar betapa gilanya instruktur ini. Melempar anak baru ke dungeon menyeramkan cuma untuk mengecek level itu sangat tidak masuk akal. Dia mengecek perlengkapannya dan sadar dia hanya bermodalkan sebuah belati besi biasa tingkat dasar. Evaluasi serangan fisiknya cuma menyentuh peringkat E yang menyedihkan, membuatnya berada di posisi sangat tidak menguntungkan. Tengkorak itu mengaum sambil menerjang dengan pedang karatan. Solin tahu dia cuma punya 2 cara untuk menang, dan keduanya sama sekali tidak gampang. Pilihan pertama adalah mengulur waktu, terus bermain aman dan bertahan sampai waktu di jamnya habis. Dia menunduk rendah, menghindari tebasan sapuan yang menghancurkan tanah di belakangnya. Atau dia bisa memilih untuk mengamuk. Dia bersiap menyerang balik saat satu tengkorak menjulang di atasnya dengan pedang karatan. Terangkat tinggi. Gerakannya ternyata sangat cepat. Belatinya menebas bersih, melewati tulang rusuk musuh itu. Kalian lihat sendiri kan? Dia tidak cuma bertahan, dia mulai berburu. Tebasan bersih mengonfirmasi poin pertamanya. Dan angka di layarnya langsung bertambah menjadi 1. Solin menjaga fokusnya tetap tajam, matanya liar mencari target tak beruntung. Selanjutnya, dia menghitung strateginya sambil menangkis serangan banyak musuh secara bersamaan. Kalau dia mengincar titik lemah, butuh 40 serangan presisi demi mencapai target 20 poinnya. Mata Zairolin bersinar biru terang saat dia masuk ke kondisi fokus absolut. Dia bertekad menutupi kelemahan fisiknya hanya dengan mengandalkan murni teknik bertarung. Changna mengawasinya dari atas tahta. Diam-diam terpukau karena bocah ini punya nyali untuk menerobos langsung ke tengah pertarungan. Ini sama sekali di luar dugaannya. Dia pikir anak ini bakal ketakutan dan memohon ampun begitu pasukan tengkoraknya mulai bangkit, menyerang. Ternyata, dia malah memberikan perlawanan yang luar biasa. Sang instruktur menganalisis setiap gerakannya, mengakui kalau gerakan kaki dan sudut tebasannya jauh di atas level rata-rata. Dia tahu cara menciptakan daya hancur luar biasa, meski status dasarnya sangat rendah. Gerakan Solin super lincah, instingnya sangat tajam saat menembus kerumunan musuh. Dia menyerang lewat kilatan ungu, menjatuhkan satu prajurit lagi dengan presisi tingkat dewa. Changna sadar level bocah ini jauh di atas para pemula yang cuma bisa mengayunkan senjata sembarangan. Dia benar-benar menutupi status ampasnya dengan keahlian murni. Solin mulai terengah-engah. Keringat membasahi bajunya karena kelelahan ekstrem ini mulai menguras habis tenaganya. Dia memaksakan fisiknya melampaui batas, menggunakan setiap trik yang dia punya agar bisa terus bertahan. Dia berhasil mencetak 13 poin sendirian. Sebuah keajaiban mutlak mengingat levelnya saat ini. Tapi saat menangkis serangan lain, lengannya terlihat gemetar hebat. Sisa waktu 28 menit. Tapi batas Zairolin sudah di ujung tanduk. Menurutmu, mampukah dia bertahan? Sini kumpul kawan. Mari kita saksikan momen gila ini. Solin terkepung pasukan kerangka. Bam! Satu hantaman keras mengenai bahunya. Solin hanya bisa mengerang. Pandangannya mulai kabur karena kelelahan ekstrim. Changna mendadak berdiri dari tahtanya. Dia berseru, menyuruh Solin berhenti dan menerima kenyataan. Menurutnya, Solin sudah cukup membuktikan diri. Dia menyuruhnya segera menyerah saja sebelum pemuda itu terluka lebih parah lagi. Solin menunduk, bertumpu lemas pada pedangnya. Tiba-tiba, ting! Notifikasi sistem menyala. Skill baru diaktifkan. Heavy Slash level 1. Mata Solin terbuka lebar, memancarkan aura bahaya yang mengancam. Hus! Gelombang energi ungu raksasa meledak, menghancurkan barisan kerangka di depannya. Skor eliminasi langsung melonjak ke angka 16 dalam sekejap. Changna melongo tak percaya melihat kehebatan jurus yang baru saja pemuda itu keluarkan. Perhatikan baik-baik bagian ini kawan. Changna sungguh kebingungan melihat jurus anak baru itu. Seketika, Solin melesat bagai kilatan ungu. Angkanya naik sangat cepat. 17, 18, 19. Dia menebas kerangka-kerangka itu bagaikan memotong kertas kosong. Dengan sisa tenaganya, ia menusukkan pedangnya langsung menembus kepala kerangka yang terakhir. Skor mencapai 20 dari 20. Misi akhirnya selesai. Solin terengah-engah. Keringatnya bercucuran
saat dia akhirnya bisa merasakan momen lega sejenak. Di belakangnya, Changna hanya diam mengamati. Ekspresinya sama sekali tak terbaca di balik helm tulang itu. Senior, syaratmu sudah kupenuhi, ucap Solin dengan napas berat sambil menoleh. Changna berdiri tegak menatap sang junior yang kelelahan. Gadis itu sadar, peringkat es miliknya bukan kebetulan semata. Anak ini memang sangat berbakat. Adegan beralih ke bagian luar kantor Dewan Siswa yang tampak sangat megah. Di dalam, seorang asisten berambut hijau menaruh tumpukan dokumen tebal. Sang ketua Dewan Siswa, pemuda tenang berambut biru, langsung menatapnya. Sang asisten menunjuk sebuah dokumen. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Sambil memeluk erat mapnya, ia memberitahu ketua bahwa ada jadwal kelas super aneh milik seorang siswa baru yang harus segera diperiksa. Kalian pasti kaget mendengarnya. Sang ketua bersandar tak percaya saat melihat nama Solin. Bayangkan, anak baru ini nekat memilih semua kelas. Jam menunjukkan pukul 12:04 siang di ruang kesehatan. Kembali ke ruang kesehatan, Changna sedang berdebat sengit dengan sang ketua. Dia mengelak dan bilang itu hanya tes mendadak di tengah pelajaran. Nana, ini bukan pertama kalinya kamu bertindak keras pada siswa baru, ucapnya dengan sangat tenang. Changna balik membentak, bertanya apakah dia punya masalah dengan cara mengajarnya. Ketua menghela napas panjang, menjelaskan bahwa siswa baru tidak seharusnya diberi latihan sekeras itu. Di belakang mereka, Solin masih tak sadarkan diri. Changna bersikeras bahwa ketegasan adalah kunci untuk mempersiapkan mental mereka. Baginya, memanjakan siswa baru justru sangat kejam. Sang ketua memejamkan mata, terlihat lelah meladeni sikap keras kepalanya. Changna buang muka, ekspresinya sedikit melembut. Meski dia tetap bungkam 1000 bahasa, terdengar erangan pelan. Mata Solin perlahan terbuka. Sang ketua pun membungkuk, menyadari pemuda itu sudah siuman. Changna mengawasi dari ujung kasur dengan tangan terlipat. Solin duduk perlahan, menatap sekeliling ruangan canggih itu. Ketua menyambutnya hangat, lalu berkata bahwa fasilitas ruang kesehatan di akademi ini adalah yang terbaik. Ia menjelaskan pada Solin bahwa simulasi penuh sangat berbeda dari arena pertarungan biasa. Rasa lelahnya akan terbawa ke dunia nyata. Sambil melipat tangan, ia memberitahu Solin bahwa pemuda itu pingsan karena kelelahan yang sangat luar biasa. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanyanya sambil tersenyum sangat ramah. Solin meregangkan tangannya, bilang dia merasa baikan meski ototnya masih pegal. Sang ketua menyuruhnya untuk beristirahat sebentar lagi agar kondisinya pulih. Sang ketua memberinya tatapan menenangkan. Dia lalu memanggil Changna dengan sebutan Nana, memintanya keluar agar ia bisa bicara empat mata dengan Solin. Gadis itu tampak sangat kesal. Changna menggigit bibirnya, seolah ada banyak hal yang ingin dia katakan. Cih, baiklah, aku pergi. Ketusnya kesal sambil berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkah sepatu bot beratnya menggema saat keluar. Namun mendadak ia berhenti dan menoleh. Hei, bocah! Teriaknya mencari perhatian Solin kembali. Changna bilang, dia adalah orang yang menepati janji. Jadi izin pulang cepat milik Solin resmi disetujui. Namun nadanya berubah serius saat memperingatkan bahwa siswa yang mempelajari sihir dan bela diri sekaligus selalu menemui jalan buntu. Tanpa basa-basi lagi, dia melangkah keluar dan menutup pintu geser itu dengan bantingan keras. Solin menatap pintu yang tertutup, membatin bahwa senior ini ternyata tak seburuk monster yang dibicarakan banyak orang selama ini. Sang ketua berdeham pelan, memberi tanda bahwa kini saatnya mereka kembali ke topik pembicaraan utama. Dia bertanya soal panduan. Nah, sampai di sini dulu ya. Kalian penasaran kan dengan kelanjutan kisah Solin? Layar digital memunculkan 2 jalur. Satunya jalur fisik ilmu pedang, pergerakan, dan latihan fisik. Layar lain menampilkan jalur sihir, lengkap dengan meditasi, mantra, dan kepekaan persepsi. Ikuti terus ya. Sang ketua mengakui latihan ganda ngasih keuntungan di tahun pertama. Bikin siswa siap hadapi berbagai situasi tempur yang gila. Tapi, dia langsung kasih peringatan keras. Semakin dalam kurikulumnya, tiap cabang pecah jadi ratusan jalur spesialisasi. Masuk ke tahun kedua dan ketiga. Mencoba kuasai keduanya butuh usaha 6-7 kali lipat dari siswa biasa. Kelas itu ibarat pohon yang cabangnya makin rumit. Solin cuma membalas singkat, aku tahu. Tatapannya tajam ke depan. Penuh tekad baja yang nggak main-main. Tapi aku tetap ingin mencobanya. Serunya dengan nada yang sangat mantap. Dia mengepalkan tangan. Super yakin dengan bakat jeniusnya. Dia pasti bisa menaklukkannya. Tiba-tiba, layar hologram berbunyi nyaring, membawa sebuah notifikasi baru. Sang ketua menunduk,
melihat pesan baru yang dikirim langsung oleh kepala sekolah. Ketua Dewan Siswa itu terdiam, menatap notifikasi hologram dengan wajah syok. Komai, karena kepala sekolah sudah menyetujui pilihan kelasmu ini, aku nggak akan banyak protes lagi. Dia menjelaskan kalau jadwalnya harus diatur ulang total, dan jadwal baru bakal siap besok pagi. Solin duduk di ranjang medis, berterima kasih atas bantuannya. Tapi, dia menunduk dengan alis berkerut, mulai merasa ada yang aneh. Coba, perhatikan ini. Aneh kan? Pesan kepala sekolah datang di waktu yang sangat pas, seolah-olah dia sudah diawasi dari awal. Di luar sana, matahari mulai terbenam di atas megahnya kampus luas Dawn Academy. Di ruang kepala sekolah yang mewah, sosok berjubah gelap berdiri tepat di depan jendela, berhias raksasa yang menghadap ke seluruh area kampus. Kepala sekolah, pria tua, berambut putih panjang dengan jenggot lebat, menatap keluar dengan pandangan yang sangat lelah. Suara usil memecah kesunyian, mengejek kenapa wajahnya terlihat begitu murung dan juga kusut. Melayang dalam kepulan partikel digital. Sistem kontrol utama AI Dawn Academy muncul berwujud gadis remaja berambut perak dengan mata merah yang menyala. Dia terus menggoda sang kepala sekolah, memintanya curhat masalahnya biar dia bisa tertawa puas. Pria tua itu melirik ke arah AI nakal tersebut, mengangguk sadar kalau gadis itu baru saja terpengaruh budaya anime dari Blue Star. AI sistem kontrol utama Dawn Academy itu berputar di udara. Gaun putihnya berkibar dengan sangat cantik. Dengan imutnya dia bertanya, apakah penampilannya lagi tren? Dan menawarkan diri buat merekrut mahasiswa baru. Tapi, kepala sekolah menoleh dengan wajah yang super serius. Dia mengingatkan, sebagai otak utama akademi, keberadaannya adalah rahasia besar yang cuma diketahui segelintir orang penting. AI sistem kontrol utama Dawn Academy itu menggembungkan pipinya dengan gaya cemberut yang lucu. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Ratusan tahun lewat dan kepala sekolah ini tetap membosankan. Dia melayang, bilang mahasiswa baru tahun ini luar biasa kuat. Dia bahkan menyebutkan siswa peringkat S ganda, lalu bertanya kenapa itu nggak bikin dia senang. Kepala sekolah memalingkan wajah, menjelaskan kalau rata-rata total atribut manusia biasa cuma sekitar 10 poin. Dia lanjut bicara, menyatakan standar penerimaan akademi ini setidaknya butuh 20 poin. Tapi anehnya, total atribut Shirolin cuma 9, membuatnya terlihat seperti remaja yang biasa saja. Bakat hanya bisa dideteksi setelah pendaftaran. Lanjutnya, dengan nada rendah dan sangat serius. Artinya secara logika, Solin tidak seharusnya pernah menerima surat pendaftaran akademi ini. AI sistem kontrol utama Dawn Academy itu malah tertawa dengan sangat santai. Menebak, itu mungkin cuma kesalahan beruntung dari Departemen Penerimaan yang kasih mereka seorang jenius. Kepala sekolah kembali membelakanginya, menatap tajam keluar jendela sekali lagi. Dia membeberkan saat mencoba menarik catatan anak itu. Dia menemukan sesuatu yang benar-benar sangat janggal. Pria tua itu berdiri diam di tengah kantor yang sunyi. Bobot kata-katanya membuat suasana makin tegang. Bikin merinding kan? Ternyata nggak ada catatan pendaftaran Solin di sistem sama sekali.